gangguan sinyal dia. Black dog. Lalu ini kan posisinya tuh pros, berhadapan-hadapan. Nah, sebetulnya tuh Yohanes 1 ayat 1, Pak, itu tuh ada dua Allah memang. Iya, betul. Kalau kita dekati dengan interlinearnya, itu pros itu artinya berhadapan-hadapan atau dekat. Nah, tapi kan orang homoousios itu nggak pernah mau kalau pros itu diterjemahkan berhadapan-hadapan atau dekat. Gitu. Nah, mereka tuh sering ya istilahnya memanipulasi pihak muslim atau lawan debat itu dengan mengatakan artinya pros itu bersama-sama atau di dalam Bapa. Itu Pak, terjemahan yang memanipulasi sebetulnya. Nah, cuman kan banyak pihak muslim yang nggak tahu, makanya saya kasih tahu di sini. Prostonteon itu artinya berhadapan-hadapan. Artinya Udah, dua pribadi yang jelas berbeda ya, dua pribadi Apa? yang jelas berbeda. Berarti dua pribadi yang jelas berbeda berarti Pak ya? Iya karena betul Pak, betul. Ya tapi kan begini, terkadang itu kan apologet Muslim itu kan kadang orang mudeng gitu loh, nek dihapusi gitu loh. Gitu. Karena kan itu kan kitab sucinya orang Kristen dan orang Muslim kan nggak terlalu tahu ya istilahnya tuh. Terjemahan interlinearnya, lalu kemudian memanipulasinya itu bagaimana, itu kan nggak tahu gitu. Makanya ya tinggal manggut-manggut aja gitu. Saya nggak manggut-manggut Pak. Persoalannya ketika kita menyanggah bahasanya langsung, wah tidak seperti itu pemahamannya, kami yang lebih paham. Iya, memang pasti mereka begitu. Nah, memang ya nggak bisa disalahin nih Pak, karena memang LAI itu kan gitu. memang terjemahannya tuh pro itu artinya mengarahkan orang Kristen itu ke arah homoousios, gitu. Nah, sehingga akhirnya ya pros itu diterjemahkan sebagai bersama, padahal artinya tuh berhadapan-hadapan atau dekat itu di dalam suatu kawasan ring 1 lah kayak gitu. Jadi memang ada dua, antara hologos dan tonteon itu memang dua pribadi yang berbeda di Yohanes 1 ayat 1. Jadi kalau Yohanes 1 ayat 1, kalau kita terjemahkan sesuai dengan interlinearnya, ya memang ada dua Allah atau dua theos. Yang satu itu adalah theos logos, hologos, yang satu adalah theos tonteon atau Bapa. Gitu. Wes itu memang makna aslinya ya memang seperti itu. Gitu. Lah kalau sudah gitu Pak, saya mau nanyain lagi terkait dengan ini, saat Yesus masih ada di bumi atau saat Yesus terangkat juga? Ini waktu Pak, waktu ontologis, waktu Yohanes 1 ayat 1 itu, diagram ini. Jadi diagram ini tuh mengejawantahkan eksegesis dari Yohanes 1 ayat 1. Begitu. Jadi tapi kalau saat Yesus diangkat, posisinya Yesus itu sendiri sebagai apa? Ya kalau sudah diangkat kan dia menjadi theos juga. Nah, tapi itu nanti Pak, maksudnya satu-satu dulu, ini dulu aja Pak. Kan panjenengan tadi sudah terlanjur tanya itu. Nah gimana? Mau langsung masalah diangkat atau bagaimana Pak Amir? Boleh bagus ini. Iya. Oke lah, gini aja Pak Amir ya. Jadi oke, saya hentikan dulu stop share-nya. Baik. Saya jelaskan apa gini, posisi kita dulu aja. Posisi kita dulu Pak Amir ya. Jadi subordinat itu lawan alami debatnya itu bukan Muslim. Bukan Muslim atau bukan Islam. Nah, saya ngomong begini tuh bukan karena ingin cari muka atau menjilat Muslim di sini, enggak. Jadi saya pun kalau diajak debat dengan Muslim ya saya mau. Contohnya kemarin di channel ISDN ya enggak masalah. Iya memang. Nah, tapi kan begini Pak.
Jadi kan minyak dan air itu kan musuh alami itu. Tapi air dan sabun itu walaupun juga bisa dibuat musuh, tapi dia nggak secara alami itu nggak musuhan. Iya. Nah itu, jadi begini loh, subordinat itu musuh alaminya itu adalah hermogenes atau istilahnya tuh Wanes hermogenes atau Wanes samusata. Oke lah Pak Jody, bagus kita mulai saja antara Pak Jody gitu dengan ya, oke. Itu Pak tadi Amir, apa Pak Jody dengan Pak Amir ya, sama aja. Pak Amir sendiri tuh, jadi ya Pak Amir dengan Pak Jody aja, biar ini biar cepat mengalir. Udah di live kan? Ada session berikut. Ya. Udah nge-live itu. Oke. Baik, silakan ini saya diskusinya sama siapa? Nggak apa-apa, satu aja dengan Pak Amir kayaknya, karena belum ada Pak Anu ini. Nanti sesi gini, boleh. Mengalir juga, tapi pertanyaannya pertanyaan yang nanti imbal balik begitu. Ya. Nah, imbal balik. Lalu nanti kalau memang dari pihak Trinitas juga kalau mau ikut ya silakan, kan gitu. Ya. No. Trinitas di sini kan ada Demian ini. Kalau Pak Jody dia apa tadi, Triteos ya? Triteos ya. Oke, nanti kita perkenalkan juga Triteosnya. Nah, ya ini kalau pengen tahu musuh alami ya ini Demian. Triteos dengan Demian ya? itu musuh alami dari subordinat. Oh gitu ya. Nah, gitu. Jadi kalau oke Pak, nanti di sesi berikut aja. Jadi saya kalau mulai aja dulu. di forum manapun ya akan cenderungnya akan bentrok. Oke. Gitu. Karena memang itu secara naturalnya begitu. Oke, kita mulailah dulu biar ya, silakan. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kepada host dan co-host Media Dakwah Muslim channel memberikan kesempatan kepada saya kembali untuk mengawal atau memandu diskusi santun lintas agama yang kali ini kita kedatangan tamu yang saya sendiri baru mendengar mengenai Triteos subkoordinat, yaitu Pak Jody Hendarto yang akan berdialog hatu-ha dengan Pak Abdul Amir Lih yang namanya sudah tidak asing lagi di dunia debat manapun. Adapun temanya nanti akan mengalir karena sekaligus mungkin Pak Jody akan memperkenalkan apa yang dimaksud dengan Triteos subkoordinat ini. Untuk itu saya tidak perlu berlama-lama karena saya pun tidak terlalu ini, biar kita berikan kesempatan ke Pak Jody dulu untuk membuka tema apa sebagai prolog dari dia sekaligus menjadi tema yang akan mengalir ke depannya. Silakan Pak Jody, 5 menit waktu kita berikan kepada Pak Jody untuk memulai mempresentasikan atau membuka atau melakukan opening statement atas apa yang ingin dibahas malam ini. Silakan Pak Jody. Oke, baik. Jadi doktrin yang saya yakini ya, saya teliti dan saya yakini bahwa itu sebagai suatu pilihan saya, corak eksegesis hakikat Allah yang benar, itu adalah subordinat dari Tertullianus atau Homo Iousios dari Eusebius Caesarea. Mengapa saya sebut itu subordinat Tertullianus? Karena memang sebelum Nisea itu ada satu bapak gereja yang memiliki narasi yang cukup solid ya, cukup intact gitu. Jadi cukup pasti gitu untuk dia memilih corak doktrin yang bagaimana. Karena apa? Bapak-bapak gereja yang lain itu narasinya bergerak. Nah, contohnya seperti Origenes itu narasinya bergerak ya. Terkadang itu Triteos setara, terkadang juga Triteos subordinat. Jadi narasinya bergerak. Nah, itu bisa kita lihat di dalam beberapa channel yang membahas Origenes dalam bukunya The Principle gitu. Lalu kemudian setelah Tertullianus itu ada bapak gereja di Konsili Nisea yang melawan Athanasius, yaitu adalah corak doktrin Homo Iousios.
Homoiousios itu merupakan satu corak doktrin yang simetris dengan Arius ya. Arius maupun Eusebius Caesarea itu memiliki corak doktrin subordinat sama. Nah, perbedaannya ya, Eusebius itu dia legowo dan dia mau tanda tangan, mau ikut mendukung apa yang dimenangkan oleh kubu Athanasius. Nah, sedangkan Arius itu menolak keras ya. Nah, dari penolakan keras ini kita mengambil kesimpulan ya, memang Arius itu diejawantahkan di dalam apologet modern itu sebagai Franz Donald ya. Jadi mereka memang memiliki corak doktrin yang subordinat tapi tidak menyembah Yesus ya. Tidak menyembah Yesus atau beribadah kepada Yesus. Nah, itulah corak doktrin Arius itu. Walaupun secara bukti konkret ya kita nggak bisa tahu doktrin Arius ya, tapi dari pengejawantahan di dunia modern kita bisa menebak-nebak gitu. Nah, sedangkan untuk corak doktrin Eusebius Caesarea atau Tertullianus subordinat, nah itu kita bisa ejawantahkan di dalam dunia modern saat ini ya. Saya cukup puas ya, cukup simetris lah dengan apa yang diajarkan oleh Pak Pendeta Erastus Sabdono. Walaupun beliau juga ada beberapa hal yang berbeda dengan apa yang saya yakini, yaitu cukup mewakili, Pak Erastus Sabdono itu cukup mewakili corak doktrin subordinat dan corak doktrin homoiousios. Nah, jadi begini, jadi intinya yang ingin saya kemukakan di sini bahwa keputusan-keputusan yang saya ambil itu memiliki realitas. Realitas itu apa? Istilah itu kalau orang Jawa bilang, purwo dadi kotane, sing dadi nyatane. Jadi memang doktrin subordinat itu ono sing dadi nyatane. Yaitu untuk zaman modern ini adalah Pendeta Erastus Sabdono ya. Itu mereka menyebutnya dengan doktrin trinitas hierarki gitu. Tapi memang dalam beberapa hal juga memiliki perbedaan, tapi kita simetris di situ. Nah, jadi di sini saya bisa jelaskan di masa lalu itu Tertullianus dan Eusebius, di masa sekarang adalah Pak Pendeta Erastus Sabdono. Nah, itu kira-kira gambaran yang ingin saya kemukakan pada forum ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jody atas paparannya. Semoga partisipan juga bisa menangkap, bisa menyimak dengan baik, dan nanti mungkin akan ada pertanyaan-pertanyaan. Silakan kepada Pak Amir untuk berikan paparan juga, sekaligus pencerahan kepada semuanya. Silakan Pak Amir, 5 menit. Bang Amir. Lupa buka mie. Oh, saya juga sering kayak gitu. Lagi asik gitu. Ya, alhamdulillah ya rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin. Ya, sebagaimana tadi yang diungkapkan oleh Bang Jody, memang kalau dari Bang Jody gini kan membicarakan terkait dengan triteos, tapi kita kan tetap aja menyematkan diri pada Allah yang Maha Kuasa, Maha Esa, Maha Tunggal. Ya. Kalau ada manusia yang ada di bumi ini tetap sebagai utusan, sebagaimana Yesus katakan juga bahwa dia hanya diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Jadi di situ membuktikan bahwa Yesus itu ya bukan termasuk dari Theos itu sendiri. Dan dalam surat Al-Fatihah juga kita juga dalam Al-Quran surat Al-Fatihah sudah segala puji bagi Allah, Rob, pemilik penguasa semesta alam ini. Jadi di sini sudah jelas bahwa hanya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi ini, dan segala puji hanya kepada Allah. Disematkannya kepada Allah, bukan dengan kepada siapa-siapa. Karena apa? Karena di dalam surat At-Toha juga dijelaskan, difirmankan kepada Nabi Muhammad terkait dengan perbincangannya dengan Nabi Musa. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimus sholata li dzikri. Itu semua apa yang dikatakan di dalam Al-Quran itu merujuk kepada para nabi, itu adalah bertuhankan Tuhan yang Esa,
termasuk yang dikatakan Yesus Kristus itu sendiri atau Isa alaihissalam, Isa al-Masih. Banyak ajaran-ajaran yang menyematkan bahwa Yesus itu ada seorang nabi, seorang hamba, seorang utusan, bukan Theos itu sendiri. Sehingga maka diluruskan di dalam Al-Quran itu sendiri. Sebagaimana surat Al-Ikhlas, katakanlah Dia Allah yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya. Allah adalah Tuhan yang tempat bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diberanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itulah Tuhan kita. Sebetulnya penyempurnaan ini, kalau sudah ada datang nabi yang sudah menyempurnakannya, sudah diberi kitab, maka ajaran-ajaran itu yang sudah terlewatkan itu seharusnya mengikuti ajaran apa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ajaran Abraham atau ajaran yang dibawakan sebagai milah Abraham itu secara estafet pada zamannya dan pada masanya. Hanya Nabi Muhammad lah yang disematkan sebagai Nabi akhirul zaman sampai akhir dunia ini, sampai hari kiamat. Jadi apapun yang dinyatakan dari Bapak Jody tadi mengatakan Triteos, tapi kita nih menuhankan tetap aja kalau sudah kedatangan Nabi Muhammad sebagai Nabi akhirul zaman, semua ajaran sudah ditutup. Karena hanya agama Islamlah yang diridhoi oleh Allah. Inna dinna indallahil Islam. Jadi ajaran Nabi Muhammad sebagai ajaran yang menyempurnakan dari ajaran-ajaran para nabi, semua yang pernah dilakukan oleh para nabi seperti puasa, sholat, zakat, dan bersujud itu termasuk sholat, itu juga cara dan prakteknya walaupun sudah disesuaikan atau disempurnakan di dalam kenabian Nabi Muhammad sesuai dengan syariat yang diberikan oleh Nabi Muhammad, itu merujuk pada apa yang pernah dijalankan oleh para nabi, yaitu melakukan sholat. Walaupun syariatnya beda, tapi ujung-ujungnya dalam melaksanakan sholat itu adalah mengabdi, berserah diri dengan Tuhan yang Esa, yaitu sebagai kita manusia sebagai hablum minallah. Cara hablum minallah kita itu bagaimana? Ya sesuai yang sudah diajarkan oleh para nabi yang disempurnakan oleh Nabi Muhammad. Jadi di sini untuk terkait dengan Trinitas, Triteos, Oneness, kalau menurut umat Islam itu sudah gagal semua. Karena apa? Karena nabi yang diutus sebagai penyempurna dari nabi-nabi yang terdahulu itu sudah disematkan kepada Nabi Muhammad sebagai tonggak, sebagai penerima estafet terakhir yang telah disempurnakan. Maka di situ semua ajaran yang di dalam Al-Quran, makanya Allah menstempel di dalam Al-Quran jadi dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, bahwa Allah memfirmankan, Allah menurunkan Al-Quran atau Al-Quran ini adalah merupakan firman Allah yang tidak ada keraguan sedikit pun. Oke, untuk Pak umat Amir. yang bertakwa. Oke, makasih. 5 menit waktu. Kita sangat menyimak dan sangat, saya rasa semua sangat memahami apa yang disampaikan Pak Amir barusan. Kita berikan kesempatan, jadi begini Pak Jody dan Pak Amir, untuk sesi ini kita berikan kesempatan kepada masing-masing partisipan, masing-masing narasumber untuk 2 kali bertanya dan 2 kali memberikan jawaban. Setelah itu akan ada sedikit sesi tanya jawab singkat antara kedua narasumber, kemudian closing statement,
dan nanti sesi pertanyaan dari partisipan. Ya 30 menit lah ke depan ini partisipan sudah boleh mulai bertanya. Silakan kita berikan kesempatan kepada Pak Jody dulu untuk bertanya kepada Pak Amir mengenai apa yang tadi dipaparkan oleh Bang Amir. Silakan Pak Jody untuk memberikan pendalaman materi apa saja yang mau kira-kira perlu di Pak Jody ketahui dari pemaparan Pak Amir tadi. Silakan Pak Jody. Baik Pak, terima kasih. Jadi bagi saya itu tentang knowledge atau pengetahuan itu saya pisahkan jadi 3 Pak. Yang pertama itu adalah brainwash knowledge, lalu yang kedua muscle knowledge atau ajaran-ajaran yang sehat, lalu yang ketiga adalah toxic knowledge. Jadi memang saya tuh memang orangnya tuh memang suka Pak untuk kepo gitu ya, berselancar di YouTube, ngeklik ini dan ngeklik itu gitu untuk mencari muscle knowledge. Ya tentu saja sih banyak juga yang toxic knowledge gitu. Nah, salah satu muscle knowledge yang saya membuat tertarik itu adalah bagaimana sudut pandang ya Kiai Kanjeng atau MH Ainun Najib ya. Nah, beliau itu mengajarkan ya, saya bisa keliru loh ya, saya bisa keliru karena saya bukan orang muslim ya. Kelirunya tuh maksudnya tuh mungkin ada titik komanya yang keliru atau bagaimana. Tapi intinya yang saya menyimak dari apa yang beliau ajarkan, kalau keliru silakan dikoreksi, tapi saya menyimak di YouTube. Memang dari sudut pandang MH Ainun Najib ini memiliki pengajaran yang cukup simetris dengan Triteos. Mengapa demikian ya? Kita analisa dari tiga hakikat realitas. Ya. Yang pertama tuh realitas Triteos itu ada 3 lapis. Hakikat. Sebentar dulu Pak Jody. Ini Pak Jody mau memaparkan atau memberikan pertanyaan? Memberi pertanyaan, Pak. Oke, silakan tuh. Oke, baik. Kita tangkap pertanyaannya, silakan. Oke, baik. Yang pertama hakikat realitas Triteos itu ada 3, yaitu roh Allah Bapa yang transenden, realitas makhluk surgawi, dan realitas materi. Lalu kemudian yang saya simak dari MH Ainun Najib juga sama, Pak. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas arsinya, lalu kemudian surga bagi para mukmin, dan kemudian bumi ini buat realitas kita ini. Nah, lalu kemudian dari pengajaran beliau juga menyatakan bahwa ada ciptaan sulung yang disebut dengan Nur Muhammad. Nah, itulah kelak yang menjadi inkarnasi atau nitis ya, menjadi manusia yang bernama Muhammad begitu di Mekah itu. Nah, jadi itu hampir simetris, Pak, dengan apa yang dimiliki ya oleh pengajaran Triteos ya. Jadi Yesus Kristus juga ciptaan sulung, permulaan ciptaan Allah, juga inkarnasi menjadi manusia Yesus Kristus. Nah, pertanyaan saya itu begini, kenapa pengajaran yang cukup bagus ya dari Kiai Kanjeng MH Ainun Najib itu kok saya merasa ini Pak Amir ini kok sepertinya nggak pernah mendengar gitu. Nah, ini Pak Amir tuh yang kurang wawasan atau memang MH Ainun Najib itu memang yang tidak sesuai dengan doktrin mainstream gitu. Itu aja Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Jody. Tajam juga pertanyaan dari Pak Jody ini ya. Mungkin Pak Amir yang kurang wawasan atau kurang mainstream. Silakan Pak Amir, digas dulu. Oke, terima kasih. Nah, mungkin gini, bukan kami yang sebagai umat Islam itu kurang wawasan, tapi mungkin dari pengertiannya dari Pak Jody sendiri mengaitkan terkait terkait dengan fungsi Yesus itu sendiri ke dunia sama Roh Kudus. Sedangkan kalau kami memang benar, seandainya laukana di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya nomor ayat 22, laukana fihimal alihatun illallah la fasadata fasubhanallah rabbil arsyil amma yasifun. Sekiranya ada di langit dan di bumi ini Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka maha suci Allah yang mempunyai ars daripada apa yang mereka sifatkan. Di sini sudah jelas, Pak. Jadi apa fungsinya manusia yang diberi firman oleh Allah kepada manusia itu?
yang diilhamkan atau yang disampaikan melalui malaikat Jibril. Karena Allah raja, Pak, raja. Sehingga apa yang difirmankan oleh Allah yang kita tidak ada batas kemampuan manusia untuk menganalogikan Tuhan, bahkan kita bicara sama Tuhan tidak bisa. Karena Allah tidak sama dengan makhluknya. Maka ada perantaranya, malaikat. Karena malaikat bisa menjelmakan diri sebagai manusia yang bisa bertemu kepada para nabi. Sehingga apa yang difirmankan oleh Allah melalui malaikat Jibril disampaikan oleh Nabi Muhammad. Itu disampaikanlah kepada manusia. Sama dengan apa yang dibawakan oleh Isa alaihissalam sebagai pembawa wahyu yang disampaikan kepada umatnya, Bani Israel. Firman yang telah kuterima dan telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Sehingga apa yang dikatakan oleh umat Islam bahwa Isa alaihissalam ada seorang nabi, sama dengan apa yang dikatakan Yesus dalam Bible kalian. Dan Yesus bukanlah Theos itu sendiri. Karena Yesus adalah seorang utusan. Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Kalau Yesus itu sebagai Theos juga, kenapa Yesus menyatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa? Penyaksiannya kepada orang Bani Israel. Kalau Yesus sudah mengatakan begitu, apapun yang disematkan Yesus, apapun yang diperbuat Yesus, itu hanya dari Tuhannya Yesus, yaitu mukjizat yang diberikan kepada para utusannya untuk membuktikan inilah utusan Allah, inilah nabi, inilah utusan Allah yang disampaikan melalui firman-Nya, yaitu Yesus itu sendiri, Pak. Jadi kalau kita memahami terkait Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan Allah pencipta langit dan bumi, dan Nabi Muhammad yang Bapak bilang sebagai nur, itu saat belum terjadi apa, Nur Muhammad itu sudah ada, tapi bukan menjelma, Pak, tapi dilahirkan sebagai yang melalui bapak dan ibunya, sama dengan Yesus, tapi tidak melalui proses perkawinan, tapi itu adalah kuasa Tuhan sebagai mukjizat. Bahkan Isa alaihissalam di dalam Al-Quran dikatakan bahwa dia bisa bicara waktu dia masih bayi. Itulah merupakan kekuasaannya Allah yang satu, yang menguasai, yang menciptakan langit dan bumi ini. Jadi kalau terkait dengan Triteos atau Tritunggal, itu buat umat Islam diluruskan semua. Bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, dan Allah yang mempunyai kekuasaan mutlak. Tidak ada yang lain yang bisa menguasai selain Allah. Yang lainnya adalah Yesus, Isa alaihissalam, Abraham. Itu adalah utusan yang diberi berkat oleh Allah, yang didekatkan oleh Allah untuk menyampaikan firman-firmannya Allah kepada umatnya, termasuk Yesus Kristus kepada umat Bani Israel. Itu, Pak. Terima kasih. Saya mau menanyakan terkait sebentar Pak Amir, sebentar. Ya, betul. Terima kasih Pak Amir penjelasannya yang secara langsung sebenarnya menyangkal apa yang disampaikan. Kalaupun itu pendapat mungkin Pak Jody ya, bahwa Kiai Haji Ainun Najib pernah menyiratkan tentang Triteos atau Tritunggal, saya pribadi juga sama seperti Pak Amir, itu tidak mungkin. Dan kembali Pak Amir menegaskan tentang ketauhidan dalam Islam. Kalau mau ditanggapi nanti Pak Jody nanti pada sesi berikutnya, karena ini kesempatan kepada Pak Amir untuk melakukan pertanyaan. Namun sebelum Pak Amir untuk bertanya, kita sambut dulu tamu kita yang juga siap menjadi narasumber. Nanti ada Pak Dhani. Selamat malam Pak Dhani. Mohon sabar menunggu. Pak Edward juga ada, Pak Demian. Alhamdulillah ada juga di sini sudah ada Bang Budak Angon, ada Bang Tristan juga hadir di sini. Oh iya, iklan kita masukkan dulu bahwa siaran ini Zoom ini di live-kan langsung di channelnya Media Dakwah Muslim, channel di UA Empire, Bahasin Channel, saluran online, silakan di subscribe. Oke, silakan selanjutnya Pak Amir untuk
ajukan pertanyaan yang sekiranya tajam juga lah ke Pak Jody. Silakan Pak Amir. Oke, terima kasih. Saya pertanyaan dulu Pak Jody ya. Ya, silakan. Yang terkait dengan Triteos tadi, memang Bapak menyatakan bahwa Tuhan Allah atau Tuhannya Yesus itu juga Tuhan. Lalu Yesus yang ada di dunia ini juga Bapak sematkan sebagai Theos juga, berarti di situ sebagai Tuhan. Lalu Roh Kudus juga Pak Jody juga anggap sebagai Tuhan. Ya. Bagaimana Tuhan yang satu, bagaimana Tuhan yang tiga ini bisa mengatur dunia dan isinya sehingga keseimbangan dunia itu diatur oleh tiga entitas ini, Pak. Kami tadi itu sudah jelaskan di dalam surat itu tadi. Seandainya ya, sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Karena apa? Semuanya punya kehendak. Yesus punya kehendak, Roh Kudus punya kehendak, Allah Subhanahu wa taala punya kehendak. Bagaimana menyatukan, Pak? Kalau menurut Bapak Triteos itu tadi sebagai sama-sama mempunyai otoritas sebagai Tuhan. Kalau di Islam jelas, semua apa yang diperintahkan, semua apa yang dilarangkan itu adalah semua adalah kepunyaan Tuhan yang esa. Itu, Pak. Jadi yang saya tanyakan, gimana cara mengatur dari Triteos ini untuk semuanya, seandainya semuanya mempunyai kehendak masing-masing. Karena itu punya otoritas namanya Theos. Sudah jadi Tuhan ketiga. Gimana ngatur dunia dan isinya ini? Kalau di Islam tadi sudah terjelaskan ada Pak ya. Nah, untuk menurut Bapak sebagai pengimani Triteos, monggo Pak. Oh ya, baik ya. Sebetulnya Pak Amir sama saya itu kalau untuk berdebat konteks eksegesis hakikat Allah ini musuh yang keliru ya. Kenapa? Karena sekali lagi ya saya jelaskan, memang kita itu sebenarnya simetris ya. Simetris. Bagaimana cara Allah Bapa mengatur realitas ini ya. Ya beliau membuat tatanan yang menjadi raja di surga gitu kan. Raja di surga itu Theos anak gitu yang bertahta. Loh kok bisa begitu? Ya karena beliau tuh transenden begitu. Demikian juga sama Allah Subhanahu wa taala itu transenden di atas arsinya. Lalu siapa yang menjadi yang istilahnya tuh paling paling terutama lah begitu bagi Muslim. Ya Nur Muhammad sama Pak, sama begitu. Tujuan Nur Muhammad apa ya sama, menciptakan alam semesta ini sama. Yesus Kristus sebagai ciptaan sulung yang menjadi pencipta realitas ya sama. Nur Muhammad menjadi pencipta realitas juga. Lalu kemudian Roh Kudus bagaimana? Menjadi sistem metere. Sistem metere itu yang menjagai orang-orang percaya itu supaya dia termetere ya. Dengan imannya ya, Roh Kudus secara transenden itu tinggal di dalam batin orang percaya. Lalu bagaimana dengan Islam yang diajarkan oleh Cak Nun? Ya sama Pak. Ya Allah Subhanahu wa taala ya mengirimkan kalamnya lalu dibukukan di dalam Al-Qur'an. Tujuannya apa? Untuk menjaga iman orang-orang muslim ini di dalam hatinya supaya tetap menjaga akidah tauhid. Ya sistem tatanannya sama, cuman begini ya. Kita ini kan terikat dengan teks receptus. Ya, tiga ini yang membuat sistem tatanan ini semuanya disebut Theos. Loh kok bisa begitu ya? Jangan salahkan saya. Ya memang di dalam teks receptus Theos ini memang diobral begitu. Semuanya disebut Theos. Bahkan Paulus dan Silas ketika setelah berdoa menyembuhkan orang ya juga disebut Theos. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 4, iblis juga disebut Theos.
Nah, makanya di dalam kekristenan itu mengenal istilahnya kaidah hermeneutik. Kaidah hermeneutik itu di dalam menerjemahkan. Nah, kalau theos yang sumber segala sesuatu, lalu diterjemahkan sebagai prima causa. Kalau untuk yang theos itu yang sebagai raja itu adalah theos anak. Kalau yang sistem metra itu adalah theos roh kudus. Jadi kenapa kok kita rumit begitu? Ya karena memang kita terikat, Pak. Terikat dengan apa yang tertulis di dalam teks reseptus. Sedangkan di dalam Al-Qur'an ya Nur Muhammad tidak pernah disebut Allah. Gitu. Loh kok bisa begitu? Karena tidak memiliki istilahnya kerumitan di dalam tata bahasa. Semuanya tuh jelas gitu. Allah itu hanya satu, Tuhan hanya satu. Nur Muhammad tidak bisa disebut theos. Tidak bisa disebut Tuhan. Nah, sedangkan di dalam kekristenan teks reseptus itu bisa disebut theos. Nah, yang salah siapa? Ya bukan saya, Pak. Kita kan hanya bereksegesis, terikat dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Tetapi di dalam sistem tatanan Platon, sebetulnya kita ini simetris, Pak. Nah, yang salah siapa? Ya bukan saya, Pak. Itu yang transenden ya. Nur Muhammad itu adalah sebagai ciptaan sulung, pencipta alam semesta, ya sama. Yesus Kristus itu pencipta realitas, ya sama juga. Lalu kemudian Roh Kudus sebagai sistem metre, orang-orang percaya sama. Kalamullah itu dikitabkan menjadi Al-Qur'an, ya. Kalamullah itu bukan ciptaan, ya sama. Roh Kudus juga bukan ciptaan. Sama, Pak. Yang satu itu sistem metre, langsung transenden, masuk di dalam batin orang percaya. Kalau untuk Muslim atau untuk Islam itu dibukukan dahulu, lalu ketika kalamullah itu dibaca, itu menjadi sistem metre bagi orang percaya, orang mukmin. Jadi sama. Kita sudah ya gitu Pak Amir. Oke, ya. Kita sudah tangkap. Sementara dulu saya mohon maaf, saya harus mengatakan ketika Pak Jody berkata sama, saya harus bilang tidak sama. Nanti ada narasumber lain, saya moderator, saya tidak boleh menjelaskan. Nanti ada narasumber yang lebih berkompeten untuk menjelaskan mengenai itu, Pak. Jadi mohon maaf sebelumnya, biarkanlah orang Islam yang menjelaskan tentang keislaman, tentang Nur Muhammad, dan tentang kalamullah. Kita berikan kesempatan kedua kepada Pak Jody untuk memberikan pertanyaan. Sebelum masih ke sesi TikTok nanti, ini kesempatan kedua terakhir Pak Jody untuk memberikan pertanyaan yang tajam ke Bang Amir. Silakan Pak Jody. Saya lagi nih. Iya, silakan mengajukan pertanyaan atau mau menyanggah tadi jawaban Pak Amir yang pertama untuk memperkuat pertanyaannya, silakan, tidak masalah. Silakan kasih pertanyaan. Oke, baik ya. Tajam yang kemungkinan Pak Amir nggak bisa jawab. Silakan, Bang Jody. Oh, baik. Yang saya maksud sama itu adalah simetris ya Pak. Jadi bukan terus sama blok begitu. Ya, Pak. Langsung ke pertanyaannya aja Pak. Ya, bukan seperti tahu bulat itu semuanya tahu sama bulat begitu, enggak begitu. Nah, yang saya tanyakan tuh begini sama Pak Amir ya begitu. Kalau Nur Muhammad sebagai ciptaan sulung yang menciptakan alam semesta ini, kenapa tidak boleh disembah? Kan itu pencipta kita. Kan wajar Pak kalau pencipta kita itu disembah. Kan logikanya begitu. Nah yang saya tangkap tuh apa yang saya tangkap dari Master Knowledge sampai ya dinarasikan oleh Cak Nun itu saya tangkapnya begitu gitu. Itu pertanyaan saya dari dulu Pak. Tapi saya bisa keliru. Ya, silakan Pak Amir mengoreksi kalau saya keliru. Kami sudah tangkap pertanyaannya yang mengatakan kenapa Nur Muhammad tidak disembah sedangkan dia adalah ciptaan yang sulung atau pencipta juga katanya. Jadi saya mau tanggapi juga, saya bisa jawab. Tadi silakan Pak Amir, tolong dijawab dengan tegas itu. Silakan Pak Amir. Monggo Pak, silakan Pak. Terima kasih. Terkait dengan Nur Muhammad yang sebagai sudah sebelum langit dan bumi sudah ada Nur Muhammad. Itu adalah bukan Nur Muhammad itu pencipta, Pak. Dia adalah ciptaan. Nur Muhammad itu juga diciptakan oleh Allah. Betul sekali Pak Amir. Bukan pencipta. Semua apa yang terjadi di dalam alam semesta ini sebelum terjadi sudah diciptakan. Itu sudah diciptakan, bukan pencipta Pak. Jangan Bapak mengkait-kaitkan dengan terkait dengan
bumi dan isinya belum ada, Nur Muhammad ada nggak? Nur Muhammad sebagai nurnya Tuhan? Enggak, Pak. Nur Muhammad itu sebagai apa? Sebagai ciptaannya Tuhan yang nanti mau direncanakan oleh Allah sebagai Nabi akhirul zaman. Ini sudah rencana Allah, Pak. Bahkan, Pak ya, kita semua ini sebelum dilahirkan, roh kita sudah diciptakan di arsana, Pak. Di laufi mahfuz sana sudah ada, Pak. Jangan mengira bahwa Bapak itu sudah diciptakan saat Bapak dilahirkan. Enggak, Pak. Bapak itu sudah direncanakan dari sebelum dunia dan isinya ini diciptakan, Pak. Yaitu di laufil mahfuz. Jadi apapun rencana Bapak yang dilahirkan tanggal berapa, ini sudah tercatat, Pak, oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nur Muhammad itu nur yang diciptakan oleh Allah sebagai rencana Allah untuk menjadi nabi yang terakhir. Sudah direncanakan itu, Pak. Sebagaimana Yesus kata sebelum dunia ini diciptakan, Yesus sudah ada. Memang pernyataan umat Islam juga begitu. Tapi kalau Bapak nyamakan, kenapa Nabi Muhammad nggak disembah? Karena dia kan juga pencipta. Tidak begitu, Pak. Penerimaan keimanan umat Islam tidak begitu. Karena Allah adalah transenden dan Allah lah mencipta semua. Termasuk menciptakan Nur Muhammad, menciptakan nurnya, menciptakan rohnya Yesus itu sendiri, menciptakannya rohnya Adam, menciptakan rohnya Abraham. Itu semua diciptakan, Pak. Sudah ada rencana dari Allah. Bukan disamakan dengan apa yang dikatakan itu tadi. Kalau Bapak mengkaitkan itu dengan apa? Dengan pemahamannya Bapak. Nggak masuk untuk kami sebagai umat Islam, Pak. Karena kami adalah menuhankan Tuhan yang transenden, yang tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Dan tidak bisa disamakan dengan apa yang diciptakan oleh Allah. Termasuk Allah menciptakan Yesus juga bukan sebagai apa yang Bapak katakan tadi sebagai Tritos. Tapi Yesus diciptakan hanya untuk yang diutus untuk menyempurnakan sebagai nabi, sebagai utusan, sebagai hamba. Itu nanti makanya di situ juga ada dalam apa itu namanya surat di dalam apa itu bahwa ajaran Yesus itu termasuk mengajarkan kepada umatnya itu berdoa kepada siapa? Bukan berdoa kepada dirinya. Kepada siapa? Kepada Tuhannya Yesus, yaitu Bapak yang Bapak anggap sebagai Bapaknya Yesus. Jadi di sini sudah jelas antara pemisahan antara Yesus. Kalau Roh Kudus ini kami sebagai umat Islam tidak mempercayai dengan adanya Roh Kudus sebagai rohnya Tuhan itu sendiri yang mendampingi umat yang iman bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kami tidak percaya, Pak. Yang kami percaya ya sebagai Tuhan ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang diciptakan di langit dan bumi dan isinya ini, termasuk menciptakan para nabinya untuk bisa berkomunikasi kepada umatnya dengan membawa firman dari Allah sebagai umat atau sebagai seseorang yang dirahmati oleh Allah, didekatkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu. Makanya para malaikat, para nabi itu diberikan mukjizat untuk membuktikan bahwa dia itu utusan Allah. Sebagaimana Yesus bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa memberikan orang makan banyak. Tapi itu yang memberikan bukan Yesus, tapi atas kehendaknya Tuhannya Yesus. Itu, Pak. Jadi eksegesis Bapak tadi terkait dengan Nabi Muhammad itu tadi kenapa enggak disembah? Sebetulnya boleh disembah karena dia bisa diteoskan, biar tidak. Enggak begitu, Pak. Kami bertauhid. Tauhidnya kita jelas. Yaitu menuhankan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan pencipta semesta alam ini di dalam sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an. Makanya di Al-Quran sudah jelas tentang penciptaan, tentang tata cara penciptaannya Allah terhadap manusia, tentang Allah menciptakan langit dan bumi, sehingga apa yang ada di langit dan bumi petunjuknya di mana? Ada di Al-Quran sebagai petunjuk. Gitu, Pak.
Bukan Nabi Muhammad sebagai Tuhan, Pak, tapi sebagai Nabi, sebagai utusan. Jangan kita samakan dengan pemahamannya Bapak. Kalau Bapak memang Tuhan, memang Allah Tuhan, oke. Tapi Yesus jangan dia katakan dia sebagai Theos juga, Pak, karena dia sebagai utusan. Yang diutus hanya untuk Bani Israel. Dan dia juga sebagai nabi. Dan dia juga seorang anak manusia. Dan dia juga seorang hamba yang bersujud, yang menyembah kepada Tuhan yang satu, yaitu siapa? Satu-satunya Allah yang benar. Dan Yesus Kristus yang engkau utus. Itu aja deh, Pak, dari saya. Oke, terima kasih Pak Amir. Begitu jawabannya, padat, sangat padat dan jelas. Silakan Pak Amir ajukan pertanyaan terakhir yang lebih spesifik lagi ke Pak Jody. Silakan. Ya, silakan Pak Amir. Oke, Pak Jody ya, mohon maaf ya. Ya. Terkait pertanyaan saya mengenai apa yang Bapak bilang tadi, kalau namanya Triteos, Allah Triteos sebagai transcendent, Yesus Theos sebagai Tuhan yang di bumi, Roh Kudus juga sebagai Tuhan di bumi. Tapi ingat Pak, ternyata Theos di dalam bahasa aslinya itu adalah dewa. Coba Bapak klik tentang Theos. Dewa yang menuju ke bumi untuk menjadikan Tuhan. Itu kalau Theos berdasarkan ajaran bahasa Yunani, Pak ya. Nah, terkait dengan Bapak nyatakan Theos tadi, apakah Bapak nggak mengklaim bahwa Yesus itu sebagai dewa yang dijilmakan kepada Tuhan itu tadi sendiri? Karena coba Bapak klik googling terkait dengan Theos dibahasakan Indonesia, itu pasti beritanya, kalau enggak di googling juga, itu Theos itu adalah dewa-dewa yang ke bumi, yang turun ke bumi untuk menjadi jelmaannya Tuhan. Nah, saya khawatir Theos yang ada di Bapak tadi juga mengatakan Theos itu juga para dewa. Coba Bapak jawab itu terkait dengan Theos itu tadi sendiri. Monggo. Oke, baik ya. Mengenai kata Theos, nah ini memang kita kan terikat dengan teks Receptus ya, semuanya memang baik Bapa, Anak dan Roh Kudus itu interlinearnya itu Theos semua begitu. Tapi kalau untuk Bapa itu ada kata penyambungnya di dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Jadi Theos exota panta begitu. Nah, jadi kalau kita sambungkan itu lalu kita hermeneutik itu prima causa. Nah, mengenai versi googling ya, kalau Theos itu dewa, nah itu adalah versi terjemahan tanpa ilmu hermeneutik kekristenan, Pak. Gitu. Loh kok bisa begitu ya? Enggak apa-apa, wong itu kan untuk masyarakat. Istilahnya generik, arti generik begitu. Nah, tapi kalau kita ngomong istilahnya itu arti generik, sebetulnya arti generik yang lebih generik daripada dewa itu sesembahan. Begitu. Sesembahan. Arti Theos itu yang paling generik itu adalah sesembahan. Nah, sehingga di dalam 2 Korintus 4 ayat 4 itu iblis yang menjadi sesembahan atau ilah masa modern gitu. Itu juga disebut Theos. Jadi sesembahan itu adalah hermeneutik atau terjemahan generik gitu ya. Lalu kemudian dewa itu juga arti generik yang lebih sempit gitu. Versi orang-orang milenial begitu kan. Itu dewa kalau kita klik Google. Nah, tetapi arti Theos baik itu atau sesembahan atau dewa itu tidak memiliki istilahnya ikatan dengan kaidah hermeneutik. Kaidah hermeneutik yang diajarkan oleh para scholar-scholar sekolah teologi, Pak. Begitu. Nah, kalau kita ikut istilahnya tuh terjemahan yang memiliki kaidah hermeneutik, ya,
Theos exota panta itu kaidah hermeneutiknya ya prima causa. Jadi di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 itu jadi bukan dewa, bukan juga sesembahan. Hanya satu prima causa, yaitu Bapa, yang kepadanya lah segala sesuatu berasal. Begitu, Pak. Loh kok seperti itu? Ya memang kalau yang namanya ilmu hermeneutik itu memang khusus, Pak, buat kita, buat internal. Nah, istilahnya tuh buat orang dalam, begitu. Nah, sama seperti kalau orang Muslim itu disebut asbabun nuzul gitu. Itu kan untuk pelajaran internal, tafsir dengan asbabun nuzulnya. Itu kan untuk internal orang dalam, walaupun konteksnya beda ya. Kalau hermeneutik kan untuk terjemahan, asbabun nuzul untuk tafsir kan, untuk eksegesis. Begitu. Ya konteksnya agak beda. Nah, yang saya ingin katakan kepada Pak Amir begitu, sebagai orang Kristen terus gimana ya, saya ikut Pak, ikut apa yang diajarkan oleh para scholar Kristen, yaitu mengenal dengan istilahnya kaidah hermeneutik. Jadi Allah Bapa itu terjemahannya adalah prima causa. Kemudian Theos anak itu anak Allah. Lalu Theos Roh Kudus yaitu Roh Kudus begitu. Ya kaidah hermeneutiknya seperti itu Pak memang. Makanya kan di dalam beberapa terjemahan itu kan Bapa, Anak, Roh Kudus begitu. Jadi langsung ditekankan gitu, tekankan pada pribadi yang mana yang dimaksud. Walaupun memang terkadang saya juga ada keberatan ya. Terkadang itu ya balik lagi itu Allah gitu. Padahal itu udah jelas yang dimaksud itu Allah Bapa gitu, atau prima causa. Harusnya kalau sesuai kaidah hermeneutik ya jangan diterjemahkan Allah. Itu ya makna generik lagi. Jadi kaidah hermeneutiknya itu nggak kepake. Nah kurang lebih seperti itu Pak. Kalau untuk masalah terjemahan dan kaidah hermeneutik itu Pak Amir. Oke, terima kasih Pak Jody. Jadi apakah kita akan buka sesi TikTok ini atau langsung ke partisipan bertanya? Gimana menurutnya? Karena ini kan diskusi aja, sepertinya tidak terlalu tajam kalau ini ya. Kita langsung ke partisipan bertanya aja. Partisipan aja. Ya. Silakan yang Raisen. Kita langsung aja karena ini diskusi. Nanti juga Pak Jody boleh bertanya kepada siapapun orang Muslim yang ada di Zoom ini. Silakan partisipan yang ingin menanggapi atau mengajukan pertanyaan kepada kedua narasumber. Bang Awi, cadangan boleh naik kayaknya. Oh, silakan Bang Alip. Bang Alip, silakan speak up apa ya, yang monggo, mau ditanggapi. Bang Alip. Silakan bicara Bang Alip. Banyak sepertinya mau ditanggapi Bang Alip ini. Silakan. Enggak, karena tadi kan saya bilang ambil cadangan aja biar Pak Amir. Jadi ini kebetulan penutup dan ada hal yang menarik tadi dari Pak Jody ya mengenai kata Muhammad gitu. Ya, dalam Islam itu sudah dipahami dulu Pak bahwa yang namanya Allah itu satu gitu kan. Di luar itu semua makhluk ya. Kalau dikatakan kalamullah itu adalah sifatnya Allah gitu. Bukan ciptaannya juga, ya bukan dua esensi juga. Tapi sifat Allah yang maha gitu. Nah, terus mengenai Nur Muhammad, memang di hadis qudsi juga banyak diterangkan, Mbak. Jadi hadis dikatakan demikian bahwa laula kalama khalaqul aflak itu. Seandainya tidak aku ciptakan engkau Muhammad, tidak ada engkau Muhammad, maka tidak aku ciptakan alam dunia ini. Maksudnya adalah diciptakan alam dunia ini karena Nabi Muhammad itu pertama memang sudah ada duluan nurnya, cahayanya atau ruhnya, bahasanya lain itu banyak penafsiran. Pada dasarnya esensinya sama, bahwa Nabi Muhammad nurnya sudah ada, sudah Allah ciptakan. Jadi di situ finish, tidak ada hubungannya dengan ketuhanan. Terus menariknya memang spesialnya Nabi Muhammad itu dalam status kerasulan atau para nabi, saking istimewanya sudah disebut di awal tapi hadirnya di akhir kan gitu. Bahwa dikatakan ya sama aja Pak, kalau kita menyebut atau menyambut orang, kadang juga ada satu contoh MC atau siapa, justru yang istimewa itu disebut di akhir kan gitu.
Dan yang paling spesial setelah disebut semua baru disebutkan yang spesial. Begitupun juga masalah utusan gitu kan. Nabi Muhammad memang difungsikan untuk diutus gitu, menjadi rasul yang terakhir. Makanya ketika yang lain dikatakan diutus untuk kalangan, untuk kaum tertentu, tapi Nabi Muhammad dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin gitu. Jadi Nabi Muhammad itu diutus untuk rahmat seluruh alam di situ. Maksud fungsinya. Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad yang terakhir dari status kerasulan, kan gitu. Tapi menjadi rahmat untuk seluruh alam. Dan keistimewaan Nabi Muhammad itu sendiri, kan ya, keistimewaannya itu bagaimana beliau mengemban kerasulan itu sendirian, menghadapi berbagai macam karakter kaumnya gitu kan. Sehingga kalau rasul-rasul yang dulu biasanya kan didampingi dengan rasul yang lain. Nah, ini istimewanya Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad itu dikatakan di alam nasr kan, alam nasrah laka sodrok wa wadona kawidrok ala di'akododohrok gitu. Dan seterusnya ayatnya bahwa memang beliau mendapat tugas yang begitu berat, tapi beliau sanggup melewatinya sendirian. Nah, disitulah dimanai bahwa orang yang paling spesial di antara para nabi hadirnya terakhir gitu. Dan itu sebagai ciptaan. Nabi Muhammad sendiri tidak bisa masalah memberi hidayah. Ya, kalau masalah hidayah, petunjuk, menolong itu bukan tugasnya. Beliau hanya basyiro wa nadiro sebagai pemberi membawa kabar baik dan memberi peringatan gitu. Pamannya sendiri dia nggak bisa gitu, untuk mengajak untuk masuk gitu kan ke dalam menerima kenabian. Keistimewaannya lain, makanya diabadikan kalimatnya itu di dalam sholat, Pak, di at-tahiyat gitu kan. Bagaimana ketika Rasulullah itu setelah memang menjadi Rasul atau menjadi Nabi dan akan mengemban ketika diangkat di Mi'raj ya ke Sidrat, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa Rasuluh. Ayuhan Nabi wa kok jadi saya lupa ya. Dan keselamatan, rahmat, segala semuanya juga kepada engkau Nabi Muhammad. Itu dialog yang sangat baik. Makanya disaksikan oleh para malaikat, sehingga malaikat ikut menjawab, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di situ sudah ditegaskan Nabi Muhammad itu sebagai hambanya Allah dan rasulnya Allah. Dan di situ ada dialog yang diabadikan yang sangat mesra gitu, yang sangat baik. Dan itu diucapkan oleh kami setiap sholat 5 waktu gitu. Jadi tidak ada hubungannya Pak dengan masalah konsep dari Bapak sendiri ya. Tidak ada menaikkan status, walaupun Nabi Muhammad makhluk yang paling spesial, nurnya sudah ada awal penciptaan, tetapi tetap statusnya sebagai abduhu wa rasuluh, abdinya, hambanya Allah dan utusan Allah. Mungkin itu aja dari saya, mohon maaf ya. Insya Allah tadi Pak Cak Nun atau MHM Najib juga tidak lepas dari ini, pemahaman ini gitu. Hanya mungkin Bapak sedikit ada kecocokan penjelasan aja gitu. Iya Pak. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bang Alif Alif. Mantap. atas penguatannya. Insya Allah bisa ditangkap oleh kita semua. Kita langsung kepada yang raisen aja ya, karena sudah ada yang raisen. Silakan Bang Bambang Martapura. Iya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya untuk Pak Jody. Selamat malam Pak Jody. Ya, selamat malam Pak Bambang. Jadi gini Pak, saya sih menarik, saya sangat tertarik dengan paparan Anda tadi itu. Jadi gini, pertanyaan saya begini Pak. Menurut Bapak, Tuhan itu mengenalkan diri atau dikenalkan? Itu yang pertama. Terus yang kedua, jika Tuhan itu mengenalkan diri, untuk pertama kalinya kepada siapa? Dan jika Tuhan itu dikenalkan, maka kepada siapa dan kepada siapa Tuhan itu dikenalkan? Oke, terima kasih Bang Bang, Pak Bambang. Pertanyaannya sudah ditangkap. Apakah Tuhan itu diperkenalkan atau memperkenalkan dirinya sendiri atau diperkenalkan orang yang lain? Yang kedua tadi saya rasa Pak Jody sudah tangkap ya. Silakan Pak Jody, waktu dan ruang kita silakan untuk menjawabnya.
Oke, baik ya. Setahu saya ya karena hakikat Allah Bapa itu roh yang transenden. Jadi ya kita nggak bisa, Pak, untuk mengenal Allah kalau beliau tidak berkenan mengenalkan dirinya pada kita. Itu karena memang apa ya, semacam ada gap, ada kodrat yang memiliki jurang yang lebar. Jadi kita ini memang apa ya, istilahnya makhluk yang dimensinya rendah. Sehingga mau nggak mau ya memang kita hanya bisa mengenal beliau ya, melalui apa namanya, beliau dengan cara mengenalkan dirinya sendiri. Nah, tentu saja cara mengenalkan beliau begitu biasanya itu yang kalau kita lihat di dalam kitab-kitab suci itu memiliki pola. Kenapa kok memiliki pola ya? Supaya orang-orang yang tidak berinteraksi secara langsung itu tidak salah paham begitu. Nah, polanya itu biasanya itu melalui seseorang yang diutus. Nah, ada yang menyebutnya itu rasul, ada yang menyebutnya itu nabi gitu. Atau yang menyebutnya itu sebagai apa ya? Sebagai tokoh lah begitu. Tokoh di masa lampau begitu. Atau apapun lah sebutannya, tapi intinya bahwa dia adalah seorang yang dipilih untuk menyampaikan pesan-pesannya. Pesan-pesan bahwa Allah itu ada, dan pesan-pesan dengan firman-Nya, kehendaknya, lalu kita bisa memahami apa yang dimaksud beliau. Gitu. Nah, jadi pola inilah yang kalau kita baca di Alkitab, ya, itu berulang-ulang, Pak. Memilih salah satu orang sebagai nabi, sebagai apa namanya, penyampai pesan gitu. Nah, yang terakhir ini Pak, beliau itu jadi mengutus anaknya sendiri ya, inkarnasi menjadi manusia. Nah, karena memiliki pesan yang paling penting, yaitu paling penting itu bagaimana memberikan hidup yang kekal bagi kita. Nah, jadi berbeda dengan yang sebelumnya, pola-polanya tuh hanya diberikan kepada orang yang selevel dengan kita ini, lalu pola yang terakhir ini adalah inkarnasi dari anaknya. Nah, tapi kan hal semacam itu juga menjadi perdebatan, Pak. Karena apa? Karena wujudnya juga sama. Entah Adam, entah Abraham, entah Yesus kan sama, tetap manusia. Nah, apa buktinya bahwa beliau itu anak Allah? Nah, makanya ada semacam tanda, semacam istilahnya itu sesuatu yang ilahi, itu supaya kita yang memiliki akal budi itu bisa berpikir, oh ya benar, ini memang tanda yang diberikan oleh Allah yang transenden ini bahwa beliau itu benar-benar anak Allah. Nah, tanda yang diberikan oleh Injil itu adalah beliau bangkit di hari yang ketiga, begitu. Nah, kira-kira begitu, Pak Bambang. Terima kasih Pak Jody penjelasannya. Saya sebelum ke Pak Bambang lagi untuk menanggapi, saya perkenalkan dulu karena ada di sini Pak Roy, beberapa teman-teman Kristen lain yang mungkin belum mengenal Pak Jody. Kita sampaikan dulu bahwa narasumber Pak Jody Hendarto ini adalah Triteos Subkorinat. Mungkin ada dari pihak-pihak Kristen yang lain yang mau bertanya juga, tidak apa-apa. Beliau membuka diri. Masih ada waktu 30 menit ke depan sebelum kita masuk ke narasumber kedua. Ada Pak Dani, Pak Edward, Pak Roy juga sudah hadir. Pak Roy sudah hadir juga untuk sesi berikutnya. 30 menit lagi ke depan untuk sesi untuk Pak Jody dan Pak Amir ini. Silakan kalau memang Pak Bambang mau menanggapi, silakan Pak Bambang. Silakan, Pak. Ya, jadi gini. Oke. Jadi kalau saya tangkap kan berarti kan menekankan pola. Ya, kan? Kalau kita bicara tentang pola, harusnya itu semuanya tertulis, Pak. Ya, kan? Semuanya tertulis. Nah, di kepercayaan Bapak yang saat ini, yang Bapak imani ini, polanya
Tuhan memperkenalkan diri itu, apakah harus menurut kebesarannya dia? Karena kan kalau kita menyembah Tuhan pasti kan karena dia maha besar, maha kuasa. Apakah pola itu, ya kan, yang Bapak tadi tekankan, ya kan, itu menurut ketetapannya Tuhan itu, atau harus merubah pola itu, ada perubahan dalam pola itu? Polanya itu kan melalui satu orang, Pak, lalu disampaikan ke khalayak. Lah pesannya itu beda-beda, Pak, sesuai dengan perkembangan zaman. Begitu, Pak. Supaya manusia yang di muka bumi ini memahami beliau itu ada. Dan supaya kesinambungan kehidupan manusia di muka bumi terpelihara dengan sebaik mungkin. Gitu. Mungkin di zaman dahulu kan memang barbar ya. Jadi pola pesan terhadap hukum Taurat, rajam dan sebagainya itu disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Musa begitu. Namun seiring waktu gitu kan zaman berubah gitu kan. Sehingga kalau pola itu diterapkan, nah itu akan membuat budaya bangsa Israel itu punah gitu, karena tidak bisa menyesuaikan dengan kemajuan bangsa-bangsa di sekelilingnya. Makanya tetap polanya tuh sama, pesannya Pak yang berubah. Polanya tuh sama melalui satu orang, lalu kemudian pesan itu disampaikan dan disertai tanda ya supranatural supaya meneguhkan bahwa pesan-pesan itu memang dari Allah Bapa yang transenden. Gitu Pak. Oke, terima kasih Pak Jody. Kita lanjut ke yang resen yang kedua. Silakan dulu nanti Pak ini ya, Pak Bambang ya. Kita lanjut ke yang kedua dulu. Silakan Bang Tristan. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi berkata transenden, imanen, transenden. Kalau kita lihat di dalam Islam, apakah Allah itu bisa dilihat? Ya, bisa. Wala rabbihim nazira. Tapi konteksnya saat di akhirat, di surga. Al-Qiyamah ayat 23. Tapi kalau di dunia, konteks di dunia, Allah tidak bisa dijangkau oleh mata. Al-An'am 103. Kemudian, pantaskah manusia itu berkata-kata, pantaskah Allah berkata-kata kepada manusia, kecuali melalui perantaran wahyu, nah di belakang hijab, melalui perantaran malaikat. Jadi di sini Pak, di dalam Islam sendiri, kenapa Allah ini tidak bisa dijangkau oleh mata? Bahkan Nabi Musa saat bermunajat di di Gunung Tur Sina, Allah firmankan, "Walan taroni, kamu tidak akan bisa mendapatiku, bukan melihatku, mendapatiku." Sehingga bisa melihatnya. Kata-katanya agak beda. Di Al-Araf 172, qalu bala syahidna. Jadi syahada, ro'a sama nazar. Nazoro. Ternyata hidup di dunia ini kami Pak allazina yu'minuna bil ghaib. Begitu. Kami beriman kepada yang tidak bisa dijangkau oleh mata. Yang maha itu Allah, kemudian tidak bisa dijangkau lagi dengan mata seperti malaikat dan surga dan neraka. Allah itu maha gue. Karena walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini bisa dibedakan ya. Nah, kemudian disebabkan ujian. Al-Ankabut ayat 3, kemudian Amuk ayat 2, Al-Insan ayat 2.
diuji. Al-Baqarah 214 diuji lagi. Jadi ujian kami adalah ujian iman gitu. Kalau andaikan Allah membuka hijabnya, maka hari ini kita bisa melihat. Tapi di mana ujiannya? Gitu ya. Tapi begitu saya deteksi di kitab kawan-kawan Kristiani ini apakah Bapak bisa dilihat? 5 Matius 5 ayat 8, berbahagialah manusia yang hatinya suci, mereka akan melihat Allah. Yesus mengakui juga, dia diuji. Lukas 22 ayat 28, kalau yang bersama-sama aku dalam segala percobaan yang aku alami. Percobaannya apa? Menurut saya di Ibrani 11 ayat 6. Allah itu ada. Dan dia akan memberi upah kepada yang sungguh-sungguh mencari dia. Kalau saya lihat di sini Pak, nggak perlu Allah itu harus imanen gitu ya, harus turun ke bumi dengan bahasa inkarnasi, bahasa teofani, bahasa kristofani gitu. Karena ini masuk dalam bagian ujian. Ayat yang terkenal kan Yohanes 17 ayat 3. Bagaimana menyikapinya ini Pak Judi? Sepertinya Tuhan yang tidak bisa dijangkau oleh mata, yang maha gaib gitu ya. Samalah seperti surga. Ini adalah logika bagi ajaran Abrahamik. Jadi nggak ada dalam ajaran Abrahamik itu Tuhan itu menjadi dua atau menjadi tiga. Tuhannya hanya satu dan sedang mengalami manusia hidup ini ada tujuannya, yakni diuji salah satunya. Termasuk Abraham diuji, Kejadian 22 ayat 2, Nabi Ibrahim alaihissalam pun diuji dengan beberapa kalimat di Quran. Dan diuji untuk menyembelih anaknya, ya, termasuk. Dan diuji untuk beriman kepada Tuhannya, walau tidak bisa dijangkau oleh mata. Monggo Pak. Pertanyaannya ini, apakah benar ajaran dari bapak-bapak Kristen ini Tuhan harus menitis ya, titisan gitu, menitis menjadi manusia yang ciptaan atau anak sulung atau apalah namanya, sehingga patut disembah, sementara sifatnya sama dengan sifat manusia. Monggo. Oke, baik, saya membahas yang pertama dulu ya, tentang Abrahamik. Saya bacakan Kejadian 18 ayat 1. Kemudian Tuhan, ya Tuhan huruf gede gitu ya, saya nggak tahu ya, lain memang begitu. Tuhan huruf gede itu Yod-Heh-Vah-He ya. Kemudian Yod-Heh-Vah-He menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Nah, jadi kita ini kan mau nggak mau terikat dengan apa yang tertulis, Pak. Gitu. Ya maunya sih kita ngarang bebas, maunya begitu. Gitu. Tapi karena kita tuh memiliki Alkitab, memiliki landasan teks-teks yang ada tertulis di sini, ya kita terikat di sini. Oh ternyata Yod-Heh-Vah-He menampakkan diri kepada Abraham. Gitu. Yang namanya nampak itu ya ketok Pak, ketok. Ya misalkan ya, kamu setelah belok kiri nanti akan nampak ada selokan. Hati-hati nyemplung di situ ya, itu selokan, jangan sampai nyemplung. Loh kok bisa nyemplung? Karena selokannya nggak nampak. Nggak nampak kenapa? Dia ngelamun Pak. Tapi sesungguhnya selokannya tuh nampak. Nampak tuh artinya bisa dilihat. Nah, yang bisa dilihat inilah yang di dalam ya, di dalam tatanan teologi, sistematika teologi Kristen itu disebut teofani atau imanensi. Begitu. Apakah harus begitu? Ya enggak harus begitu, Pak. Nah, lalu kenapa kok ada begitu? Ya nggak tahu. Jadi kan kita itu istilahnya sudah terima bersih. Sudah terima bersih apa yang ada di tulisan kitab suci. Ya, karena sudah kita tuh terima bersih, adanya begitu, ya kita bereksegesis, kita menafsir, supaya bisa menjelaskan kepada murid-murid kita. Kalau itu sebagai
profesinya sebagai teolog supaya bisa menjelaskan kepada umat gitu. Oh, ini yang dimaksud apa toh? Yod Hevafe menampakkan diri di bawah pohon tirbantin, kan pohonnya berarti lebih tinggi. Nah, lalu dijelaskan dengan eksebisisnya. Oh, ini teofani, ini imanensi, begitu. Apakah harus seperti itu? Tidak harus, Pak Tristan. Tidak harus gitu loh. Kalau memang itu yang lebih baik itu seperti di kitabnya Muslim atau Al-Quran, ya kenapa tidak? Kan kita kan sebagai manusia memiliki free will, ya kan? Memiliki free will, diberikan pilihan, ya. Memilih Alkitab juga boleh, memilih Al-Quran juga boleh, ya. Apalagi di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia kita diberi free will, kebebasan untuk memilih, gitu. Nah, dengan free will yang saya memilih percaya pada Alkitab, ya, karena saya merasakan bahwa itu ada. Oke, terima kasih Pak Jody. Kepada Bang Tristan, silakan kita berikan kesempatan kalau mau langsung dipotong, disanggah. Ya, sepertinya langsung aja. Abraham pernah melihat Tuhan, sementara Yesus berkata di Yohanes 5:37, rupa Tuhan tidak bisa dilihat. Ya, 1 Timotius 6:16, Tuhan tidak bisa dilihat. Menurut saya, sahabat-sahabat, menurut saya ini konteksnya berbeda. Yang saya bacakan tadi di Matius 5:8, Tuhan, berbahagialah manusia yang hatinya suci, mereka akan melihat Bapa. Ini kayak sepertinya, ini menurut saya konteksnya di surga, karena di ayat sebelumnya, di Matius 5:3, berbahagialah manusia yang miskin di hadapan Tuhan, di hadapan Bapa, mereka adalah mempunyai kerajaan Allah. Jadi ini konteksnya memang harus dipahami juga oleh Pak Jody. Saat Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, ini tabrakan kepada ayat yang Yesus katakan, tabrakan lagi dengan 2 Tawarik 6:18. Pantaskah Tuhan turun ke bumi, sementara langit yang mengatasi langit sekalipun tidak akan memuat Bapa, gitu ya. Mohon maaf juga nih, kami memang kita diberi free will, benar juga kata Pak Jody ini, sepertinya ya, dan memang kita harus akui gitu ya, fakta di dalam ajaran kekristenan ini terjadi kontradiksi gitu, yang sangat kontras ya, di mana Tuhan bisa turun, Tuhan nggak bisa turun, Tuhan bisa dilihat, Tuhan nggak bisa dilihat. Akhirnya dan konteks Tuhan menguji manusia ini nggak ada dalam keimanan. Gitu. Ini menurut saya sih, Pak. Maaf ini saya simpulkan tadi. Makasih. Oke, baik. Oke, makanya. izin nambahin boleh. Ya, oke, silakan Bang Budak Angon, silakan. Ya, saya mau ganti juga dari Pak Jody. Sebenarnya sih saya masih temani Pak Jody juga. Sebentar Pak Alberto, sebentar. Pak Jody masih siap sendiri katanya. Nanti kalau kita karena Pak Jody narasumber ini sampai 15 menit lagi. 15 menit lagi nanti Pak Jody, silakan Bang Budak Angon. Tambahkan, dikuatkan lagi. Ya, silakan Pak. Itu Pak Edward tadi, Bang Alwi. Oh, Pak Edward. Oke, kita langsung ke yang resen. Langsung ke yang resen aja dulu, yang resen kalau gitu. Karena Bang Budak Angon sudah resen, silakan Bang Budak. Baik. Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada sahabat saya di kekristenan. Waalaikumsalam. Sangat tertarik dengan pernyataan Pak Jody. Ya, Pak Jody punya berpatokan bahwa Pak Jody punya kebebasan untuk memilih, dan saya bangga dengan itu. Tapi Pak Jody tentunya pilihan punya resiko Pak Jody ya. Gitu. Ketika salah kita dalam memilih, salah menentukan sikap, salah dalam mengambil satu keputusan. Banyak dah. Maka Pak Amir bisa di-mute dulu nggak Pak Amir? Pak Amir lagi di anu sebentar, saya Pak Amir di mana? Sudah. Siap. Ya, saya menyimak pernyataan Pak Jody tadi. Beliau bersikap karena dia mengatakan diri punya free will, punya kebebasan untuk bersikap, memilih, dan tentunya saya tekankan lagi, atau kita harus berpikir bahwasanya sebuah pilihan itu pasti ada resiko, Pak Jody. Ya, maka saya harapkan, karena saya melihat di sini Pak Jody mampu berpikir secara menggunakan analisa yang begitu cermat, maka saya harapkan pilihan itu jangan sampai salah, Pak. Tentunya ini pun Bapak berhak mengatur yang sama ya kepada kami gitu. Karena kami pun memilih gitu kan. Tapi saya harapkan mari kita lihat pilihan tersebut yang logis gitu. Ya, kalau kita memegang api ya logisnya pasti panas. Walaupun kita punya keyakinan bahwa api itu dingin, tapi logikanya api itu panas.
gitu kan. Kalau kita berpikir bahwa memegang air ya logikanya basah. Maka saya harapkan dengan logika itu mari kita sama-sama pahami bahwasanya surga itu sesuatu yang enak dan yang sangat ya Pak ya. Bahkan saya nggak bisa menarasikan surga seperti apa. Saking enak, saking nggak bisanya dijelaskan secara kata-kata. Nah, untuk mendapat itu harus dengan logika lagi berpikir, harus dengan sungguh-sungguh gitu kan. Dengan menggunakan daya upaya cipta kita, budi kita untuk menuju ke sana. Nah, sekarang maaf kata gitu Pak ya. Kalau saya melihat pernyataan Bapak bahwa saya dengan adanya ini begini, itu udah cacat ke logika. Kan gitu kan. Ketika Bapak memilih sesuatu yang mana pilihan tadi berdasarkan kepada pengetahuan Bapak, yang jelas pengetahuan Bapak pun hakikatnya menabrak itu gitu. Gimana bisa? Kan gitu. Gimana bisa sesuatu yang jelas-jelas maha segala maha malah turun dalam artian ya seperti itu, kan logikanya juga menabrak. Tapi tidak, ini sekali lagi saya tidak maksud memaksakan keyakinan Pak ya. Ini kembali lagi, cuman saya mengajak kepada Bapak pergunakan nalar Bapak yang udah bagus ini dipelihara dan jangan sampai Bapak salah dalam memilih. Intinya setiap pilihan ada resiko. Kami umat Islam mengajak ambillah resiko yang menanjak, sukar lagi licin. Apa Islam? Bebannya banyak, resikonya banyak, tapi kebenaran dan keyakinan keabsolutannya saya lihat Bapak pun mengakui itu. Gitu. Bagaimana Quran kami Bapak bisa lihat perbandingan dengan kitab Bapak gitu kan, bahkan Bapak juga mengakui banyaknya ketidakcocokan antara realita di LAI dengan apa yang Bapak sendiri hari ini lihat. Teman-teman Bapak yang berbeda keyakinan, satu hakikatnya satu kursi dan Bapak, tapi beda keyakinan. Di antara Bapak saling sikut gitu kan. Itu pun realita yang Bapak lihat. Gimana bisa Bapak bisa terselamatkan sementara dalam lingkungan Bapak sendiri pun gitu kan berusaha untuk saling menjatuhkan. Itu mungkin Pak Jordi, ini hanya sebatas mengajak kembali ke hati Bapak yang paling dalam untuk segera meninggalkan sesuatu yang akan berakibat fatal kepada kehidupan kita. Semoga ini bisa jadikan pembelajaran bagi kita semua, bagi saudara-saudara dari Kristen. Alhamdulillah. Saya mau respon terhadap Tristan. Dilanjut. Oke, terima kasih Bang Budak Angon. Sebentar, Bang Alberto sebentar. Setelah yang Raisen dulu ya, Bang Alberto satu lagi. Silakan, Pak Roy, silakan. Silakan Pak Roy. Pak Roy, open mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oh, siapa yang sekarang nih? Sorry. Silakan Pak Roy dulu, Pak Roy, silakan. Oke. Makasih, ini tadi membicarakan tentang apa itu dayohnya Nabi Ibrahim, betul? Oh, Bang Kak Rohim JFK. Sebentar, Bang. Iya, betul sebentar. Pak Rohim, belum waktu Pak Rohim. Ikutin moderator Pak Rohim, punten. Oke, monggo. Kita ke Pak Roy dulu. Silakan Pak Roy. Oke. Sekalipun terlambat datang, tapi sedikit tadi saya simak dengan artinya the real of God kan gitu kan. Jadi Tuhan yang sebenarnya kan, itulah kurang lebih topiknya ya Pak. Iya, dilihat. Jadi memang gini Pak. Kita kembali kepada awal mula penciptaan dulu ya. Artinya begini. Mengapa kita bertanya sekarang, baik saudaraku dari Muslim atau juga saudara dari umat Tuhan lah katakan, atau umat manusia. Siapakah sebenarnya Tuhan yang sebenarnya? Kan kurang lebih seperti itulah mungkin ya, dalam pemahaman saya dulu. Begini Pak, kalau kita lari ke sejarah mula-mula, baik sejarah para dewa, sejarah para penyembah-penyembah, karena memang dalam penciptaan iman kami itu Pak, bahwa manusia itu diciptakan memiliki kodrati sosio atau sosial yang mencari jati diri, namun melihat dirinya, siapakah saya ini? Kan gitu Pak, itu pola pikirnya, dasar pemikirannya. Sehingga nenek moyang kita, ya mulai dari Ibrahim atau Abraham, kan itu mula-mula Pak kita mengenal ketuhanan yang tercatat. Kalau kita bicara lagi soal penyembahan-penyembahan zaman dulu, ya mungkin Babilonia pasti terkenal semua ya. Babilonia itu kan kota 1000 histori lah orang bilang itu. Sehingga orang-orang yang memiliki pengetahuan lebih daripada rata-rata mencari sesuatu, bahkan menerima sesuatu atau yang disebut wahyu.
tentunya kan dari yang pencari atau the seeking of my life lah ya, itu memang sulit disangkal ya, sulit disangkal bahwa kehidupan itu memang selalu pasti siapapun dia, apa itu penyembah dewa atau penyembah apa, yang zaman itu konon ya, hanya dimulai dari Abraham yang melukiskan bahwa Tuhan itu memang ada dan tuntunan dia itu nyata di dalam pengiringan dia berangkat dari kota Urs Kasdim ke tanah Kanaan. Di dalam sejarah Islam pun mungkin kurang lebih ada itu. Artinya perintah yang disampaikan Sang Pencipta itu kepada Abraham, atau waktu itu Abram ya, Abraham menjadi Abraham, dituntun memang nyata, dia bisa berbicara kepada Sang Pencipta. Yang saat itu disebut ya Sang Pencipta masih Pak, ya engkaulah my God, atau zaman bahasa Inggris. Jadi kami orang Kristen beriman kepada yang sesungguhnya atas kejadian-kejadian yang dialami para orang tua kita lah katakannya, atau nenek moyang kita. Ini disebut ada, sekarang kita tahu nabi-nabi ya, zaman dulu kan belum ada istilah nabi-nabi. Nah, setelah ada Abraham, ada muncul nabi-nabi yang nama-namanya disebut dalam satu peristiwa-peristiwa dicatat. Kebetulan bagi kami orang Kristen, banyak peristiwa itu dicatat oleh Musa, Pak. Ya, yang mencatat banyak dari peristiwa Abraham, penciptaan, semua itu dituliskan semua. Nah, beriring daripada akal logika kita yang sehat, sehingga meyakini bahwa Tuhan yang disembah Abraham lah saat itu betul-betul Tuhan yang sebenarnya. Siapakah dia? Zaman itu mungkin ya baik kawan-kawan Muslim sudah tahu bahwa YHWH atau aku adalah aku, katanya ketika dia menampakkan diri kepada Abraham juga, kepada Musa juga. Tapi adakah nama asli saat itu? Semua menjadi, kita sekarang itu membaca daripada para kitab yang ditulis para nabi. Nah, jadi kalau menurut saya Pak, memang pemahaman kita kan gini, mungkin sama kita gini. Iman adalah percaya akan segala sesuatu, ya kan? Baik yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan. Itu mungkin kurang lebih kalau mungkin kawan-kawan di room ini percaya itu, menurut saya sih kita bicara dulu general loh ya, belum suatu tokoh dulu. Jadi itulah pengertian iman menurut kami juga. Dan kawan saya pun ada yang apa di sini ya, artinya guru agama lah ya. Saya tanya begitu, betul itu Pak Roy. Iman itu memang percaya akan segala sesuatu yang kita percayai, yang kelihatan atau tidak kelihatan. Nah, apakah dia pemahaman dia karena dia belajar dari segi pengajaran, saya nggak tahu. Nah, kalau nanti saya salah, mungkin mohon dikoreksi nih, yang lebih senior. Nah, disitulah mungkin ya. Nah, bicara soal apa yang disebut agama. Dari zaman mula-mula kita tahu ya, sepakat bahwa Oke, Pak Roy, 3 menit lagi kita waktunya. Untuk Pak Roy, silakan. Oke, bahwa agama saat itu agama Samawi. Ya, agama Samawi itu yang kita kenal sekarang Israel atau Yahudi, Kristen dan Islam. Kan 3 ini menurut yang saya tahu. Nah, itu disitulah memang kita perbedaannya Pak. Ada Unitarian, Trinitarian. Nah, semua itu tak monoteisme Pak. Semua itu. Ya, Unitarian kan itu tauhid, itu kan yang mungkin kawan-kawan dari Muslim juga sekarang disebut. Nah, itu yang mungkin saya bisa sedikit sampaikan. Tetapi selalu ada ucapan syukur. Ucapan syukur itu terima kasih, alhamdulillah, kurang lebih sama. Nah, itu pribadi kita. Kenapa? Berarti kita mengakui adanya Sang Pencipta yang memberikan kita hidup, roh kehidupan kita. Itu Pak Moderator dan kawan-kawan saudaraku yang ada di room ini. Makasih, sementara bisa nanti kita lanjut
Oke, terima kasih Pak Roy, karena Pak Roy ini juga dari Trinitas Pak ya, kalau tidak salah ya. Iya, iya. Ya, Pak Roy juga nanti ini bersedia untuk jadi narasumber di season kedua. Kita sudah kedatangan banyak, alhamdulillah ini teman-teman dari Kristen ini, ada beberapa yang Trinitas yang siap untuk menjadi narasumber berikutnya. Ada juga dari Triteos ini Pak Bang Alberto, si labil beragama. Kita berikan kesempatan Bang Alberto dulu sebelum masuk ke season kedua. Apa yang mau disampaikan Bang Alberto? Silakan. Si labil beragama. Dan sekarang saya mau merespon terhadap Tristan. Bang Tristan kayaknya tapi Bang Tristan jangan kabur Bang Tristan, silakan. Silakan Bang Alberto sebelum masuk season berikutnya. Perbaiki mic-nya dulu Bang Alberto. Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya Alberto. Perbaiki mic-nya. Kenapa nggak pas sama saya tadi, Berto kamu? Hah? sabar Pak. Biar dulu Bang Tristan, dia penasaran sama mau bantah saya dia, boleh lah. Ya, Nggak, itu nggak ada suaranya. Alberto nggak keluar tuh suaranya. Alberto, tolong perbaiki mic-nya. Tes. Ya, oke, tes. Silakan. Hilang lagi suara. Nah, kayak gini. Awalnya kayak gini. Mantap mic-nya ini. Ya itu kata Tristan kan apa Tuhan tidak muat dengan langit, beda itu beda pribadi ya. Bapa bukan Yesus bukan roh, tetapi dalam satu hakikat lagi itu harus dipahami itu. Mengapa orang anggap itu kontradiksi? Apalagi dalam Trinitas itu mereka percaya Tuhan itu satu. Dan apalagi mengapa dan apalagi kalau kekuasaan Tuhan dalam dalam pemerintahan yang kekal, memang dalam Keluaran pasal 17 ayat 15 itu memang Tuhan memerintah kekal dengan selama-lamanya. Dalam Wahyu 11 ayat 15 itu pemerintah yang memerintah dengan kekal itu tidak hanya Tuhan aja, juga dia yang diurapinya. Juga dia yang diurapinya. Kekuasaan dia yang diurapinya dalam pemerintahan yang kekal. Dan apalagi kalau tentang masalah melihat Tuhan, ada ayatnya, jangan salah lagi Pak Tristan. Para siapa yang melihat aku, ya melihat dia. Nah, di situ yang saya dapatkan, di situ yang saya counter. Nah, dan dari situ mengapa Pak Tristan selalu gagal paham tentang masalah Tuhan turun, masalah melihat Tuhan. Oke Bang Alberto, saya rasa Bang Tristan sudah menangkap ini. Silakan Bang Tristan. Nah itu dulu. Allah itu ahad ya, kul huwallahu ahad. Ahadnya Allah, tunggalnya Allah, maha tunggalnya Allah. Ya Allahus samad, tidak bergantung kepada sesuatu apapun, dialah tempat bergantung. Sehingga dikatakan di Al-Baqarah 255 ayat kursi, Hayyul Qayyum, maha berdiri sendiri tanpa tempat. Dialah yang menciptakan tempat. Allah sudah ada sebelum tempat ada. Begitu hebatnya Allah menggenggam bumi dan seluruhnya. Dan ia menggulung langit dengan tangan kanannya di Az-Zumar ayat 67. Kemudian lam yalid walam yulad, dia itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, maka wajar ya disebut maha tunggal, unik dia. Dia ada bukan dari ketiadaan, adanya dia itu bukan dari ketiadaan dan tidak maha tiada berawal. Manusia ini berawal dari tiada menjadi ada. Dan Allah ini unik, adanya Allah ini tidak diciptakan, tidak diperanakan, dan tidak pula punya anak, maka ia maha tunggal. Lam yakul lahu kufuwan ahad, tiada yang setara dengannya. Kalau Pak Alberto mengatakan, barang siapa yang melihat aku, maka ia akan melihat Bapa di Yohanes 14. Sebenarnya, maksud Yesus itu, barang siapa melihat aku bermukjizat, maka ia telah melihat kuasanya Bapa. Dalam mukjizat itu, ya, Yesus itu sebenarnya bukan dia yang menciptakan. Lihat di Kisah Para Rasul 22 ayat 2. Dengar wahai Israel, inilah Yesus of Nazareth yang melakukan kekuatan-kekuatan
serta mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Jesus. Ingat, perantaraan Jesus. Jadi di sini barang siapa melihatku bermukjizat gitu. Sama seperti di Yohanes 1 ayat 8. Anak yang menyatakannya. Menyatakan di situ kalau Alberto kan paham leksikon. Itu bukan menyatakan diri, tapi mengisahkan. Anak lain mengisahkan Bapak. Gitu. Menceritakan, menyampaikan. Bapak itu apa seperti apa. Gitu. Bapak itu memang tidak bisa dilihat rupanya. Suaranya pun tidak akan pernah kamu dengar. Artinya di sini mengatakan di situ titisan Tuhan, titisan apa sekalipun, dia nggak pantas disembah karena dia bukan yang suaranya nggak bisa didengar dan rupanya nggak bisa dilihat. Saksinya banyak kok Yesus bisa dilihat. Oke, betul. Oke, terima kasih. Kenapa Tuhan itu Maha Tunggal? Oke, terima kasih Bang Tristan. Mudah-mudahan Berto sudah bisa menangkap kenapa di Tuhan Maha Tunggal. Oke, ini kita karena di sini banyak yang ingin berpartisipasi sebagai narasumber. Sabar Bang Berto, sabar. Nanti di sesi berikutnya ada Pak Dani. Pak Dani, selamat malam Pak Dani. Pak Dani. Pak Dani, buka mic-nya Pak Dani. Kayaknya Pak Dani masih jauh dari perangkat. Tadi beliau sudah hadir untuk siap sebagai narasumber berikutnya. Oke, silakan mungkin Pak Alberto apa yang mau ditanyakan ke Pak Tristan sambil menunggu Pak Dani. Itu kalau Pak Tristan menyebut suaranya tidak pernah didengar, padahal dalam Perjanjian Lama Ulangan pasal 28 ayat 2 dengar suara Tuhan loh. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Nah, di situ apakah dia berbeda dengan Tuhan yang dimaksud dalam Perjanjian Lama itu? Tuhan yang dimaksud dari Yesus. Bapak suaranya tidak pernah didengar. Tetapi dalam buku Ulangan itu banyak ayat membicarakan tentang mendengar suara Tuhan. Ulangan pasal 5 ayat 25. Ulangan pasal 18 ayat 16. Keluaran 20 ayat 17, 18, 19. Nah, itu kalau sekali mendengar suara Tuhan. Dan apalagi kalau tentang masalah ketunggalan ya. Kalau masalah ketunggalan dalam sebelum dunia ini ada. Nah, saya kantor juga dalam Yohanes pasal 17 ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Nah itu pun ada bukan berasal dari ketidakadaan, justru dari keadaan itu juga, karena dia itu firman yang berasal dari Allah, firman yang jadi manusia, dan firman itu adalah Allah. Seperti buku Yohanes 1. Nah, gitu dia. Jangan gagal paham lagi. Udah belum? Dah. Nah, boleh saya tanggapi Pak Moderator? Silakan Moderator. Ya, saya 46 ayat 5, dengan siapa engkau hendak menyamakan aku, membandingkan aku, menyetarakan aku, sehingga kami sama. Sama nggak suara Tuhan dengan suara manusia? Di sini seolah-olah dia maha, tiada seperti dia, kan begitu kan di kitab Ulangan. Beto pernah dengar suara ini nggak? Suara trompet yang paling besar. Boeng. Ya, dia nggak sama itu, lebih dari itu. Boeng. Kira-kira suara yang sebesar itu bisa menghancurkan bumi nggak? Bisa, betul. Artinya di sini terjadi kebohongan, kedustaan di Perjanjian Lama, maka direvisi oleh Yesus. Suara Tuhan tidak bisa didengar, konteks itu. Terima kasih, Mutar. Oke, terima kasih Bang Tristan. Kita sampai dulu di nanti kita buka sesi berikutnya. Kita berikan kesempatan kepada narasumber Muslim atau pihak Muslim dan pihak Triteos tadi, Pak Jody. Alberto ini Triteos juga kah sekarang? Alberto masih Triteos. Oh, kembali lagi ke Trinitas. Kembali lagi Trinitas. Kemarin dia Triteos, kembali lagi. Oke. Tadi siang katanya Muslim. Jadi kita berikan kesempatan dulu satu kali kepada Pak Jody, nanti dari pihak Muslim mungkin 2 orang juga untuk melakukan closing statement, tidak masalah karena ini perlu pencerahan. Silakan Pak Jody, 3 menit kita berikan ke Pak Jody dulu untuk closing dulu.
Nanti masuk sesi berikutnya lagi narasumber yang lain dan yang lain. Silakan Pak Jody, 3 menit kita berikan. Oke, baik ya. Ya. Saya ingin melanjutkan tadi perbincangan dengan Bro Tristan ya. Jadi memang Ya. Ketika kita membaca di Alkitab ya, Alkitab itu membuat kita terbelenggu dengan teks-teks yang ada, gitu. Nah, ketika kita terbelenggu dengan teks-teks yang ada dan memiliki benturan, nah, itu tugas teolog untuk membuat sistem tatanan teologi. Nah, jadi yang pertama itu adalah eksegesis, yang kedua itu adalah kaidah hermeneutik, lalu yang ketiga adalah sistem tatanan teologi. Loh, kenapa sih para teolog itu membuat sistem tatanan teologi? Nah, supaya ketika kalau ada makna-makna yang berbenturan seperti itu, ya, para teolog itu bisa menjelaskannya kepada umat. Begitu. Karena apa? Karena kalau mereka yang tidak puas dengan adanya teks-teks yang memiliki eksegesis benturan itu, ya mereka akan keluar dari kekristenan dan mengikuti kitab lain, begitu. Nah, jadi memang apa yang disampaikan Bro Tristan itu merupakan suatu pekerjaan yang memang harus dilakukan oleh seorang teolog. Ya. Seorang teolog harus bisa bereksegesis dengan baik, ya, memberikan kaidah hermeneutik dengan baik, dan sistematika tatanan teologi yang baik. Sehingga apa? Ketika ada tafsir-tafsir yang berbenturan, ya, tetap bisa membuka pikiran orang-orang Kristen itu tentang makna yang tertulis di dalam Alkitab itu. Nah, kira-kira begitu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih Pak Jody. Jadi karena menyinggung masalah Bang Tristan, kita berikan kesempatan Bang Tristan 3 menit untuk closing juga. Silakan Bang Tristan. Ya, saya nggak panjang lebar. Di kitab ini memang setelah saya baca, ya, bukan saya so tahu. Mungkin kepada Pak Roy juga mengatakan tadi Tuhan yang benar gitu, yang mana gitu. Benaran Tuhan yang mana sih gitu kan. Saat dialog-dialog ini diadakan kan pengen tahu gitu. Tuhan yang benar yang mana. Kalau di Islam ini simpel aja Pak ya. Di Islam itu kita tuh diberi akal, dikaruniakan akal, sehingga iman itu tidak tabrakan kepada akal kita ini. Yakni Allah beritakan di dalam Al-Quran, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 21. Jadi Tuhan yang menciptakan yang disembah. Wahai manusia, sembahlah Tuhan yang menciptakanmu. Di Al-Quran silakan baca. Apakah abad ke-7 yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW perantaraan Jibril, perantaraan ini adalah hakikatnya dari Allah, An-Nahl 102. Itu apakah benar dengan ilmu pengetahuan hari ini tentang ayat-ayat penciptaan di Quran? Ataukah tidak? Satu saja ayat itu salah, maka Al-Quran salah, maka Allah bukan Tuhan. Semudah itu, Pak. Nah, kalau sudah benar semua, dialah Tuhan yang sebenarnya. Dia maha pencemburu, sehingga muncullah ajaran tauhid. Gitu. Dia tidak mau ciptaannya ini menduakannya, itu saja. Mentigakannya, tidak mau. Karena dia maha pencemburu. Ya seperti itu sih, jadi nggak perlu panjang lebar di Islam. Tapi kalau di kitab Bapak kan saya deteksi di 1 Korintus 2 ayat 5, supaya iman tidak tergantung kepada akal manusia. Jadi tapi atas kuasa Bapak gitu. Jadi yang berkuasa itu langsung disebut. Jadi ini menurut saya ini kurang logik. Karena kita harus cek dulu. Gitu. Yang namakan Tuhan itu adalah pencipta. Ya kalau ciptaan itu pasti bukan Tuhan. Tuhan dia pun pencipta sekaligus ciptaan, di mana maha esanya gitu. Esanya Tuhan itu dia maha menciptakan, bukan yang diciptakan. Sesimpel itu. Makasih. Oke, terima kasih Bang Tristan closingnya yang mencerahkan.
Untuk itu kita berikan kesempatan juga kepada narasumber cadangan tadi, Bang Alif, karena Bang Amir lagi main badminton. Silakan Bang Alif bikin closing statement dulu. Silakan. Oke, terima kasih. Closing statement boleh share screen nggak? Oh, silakan. Oh ya bisa ya. Kok ditanya boleh atau enggak? Saya ngikutin, aduh ini apa ini? Nah, ada ayat menarik ya dari diskusi ini, saya coba bawakan aja di surat Al-Mu'minun dari ayat, saya persingkat dari 86 ya, 84. Langsung ke terjemah ya biar lebih singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, milik siapakah bumi dan semua yang ada di dalamnya? Jika kamu mengetahui, saya qulunalillah. Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat? Itu kan. Lalu pertanyaan lagi, kul marobus samawati sab'i wa rabbul arsyil adib, katakanlah siapakah Tuhan yang memiliki langit yang 7 dan yang memiliki arsy yang agung? Mereka akan menjawab milik Allah. Katakanlah, maka mengapa kamu tidak bertakwa? Ayat berikutnya, katakanlah siapakah yang di tangannya berada kekuasaan segala sesuatu, dia melindungi dan tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya. Jika kamu mengetahui, mereka akan menjawab milik Allah. Katakanlah kalau demikian maka bagaimana kamu sampai tertipu? Ini kepada umum ya. Padahal kami telah membawa kebenaran kepada mereka, tetapi mereka benar-benar pendusta. Nah, ini poinnya di 91. Mata khadallahu min waladi wa makana ma'ahu min ilahin idalla dahaba kullu ilahim bima khalaqa wala ala ba'duhum ala ba'di subhanallahi amma yasifun. Allah tidak mempunyai anak dan tidak ada Tuhan yang lain bersamanya. Sekiranya Tuhan banyak, maka masing-masing Tuhan itu akan membawa dalam kurung makhluk yang diciptakannya. Dan sebagian dari Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Alimul ghaib wa syahadah fa ta'ala amma yusyrikun. Dialah Allah yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang tampak. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Cukup terjemah aja ya, nggak perlu dijelaskan lagi. Semoga paham semua maksudnya, bahwa tidak ada ya konsep yang lain. Terima kasih dari saya, itu aja. Oke, terima kasih Bang Alif. Alhamdulillah sampai juga kita di penghujung diskusi session pertama ini. Saya rasa saya tidak perlu mengambil kesimpulan lagi karena sangat jelaslah steril. Kita bisa dengar dari beberapa penyampaian dari narasumber kita. Oke, demikian, terima kasih. Boleh sedikit aja, Kang Daeng? Silakan. Terima kasih. Silakan Bang Budak Kang. Lakukan pencerahan juga. Maaf teman-teman, mungkin saya harus agak menguatkan. Jadi ketahuilah bahwa apapun yang kalian nyatakan bahwa Tuhan itu telah ada, artinya kan sekarang udah nggak ada. Artinya apapun siapapun yang kalian sembah sekarang itu sesuatu yang tidak ada, tidak kalian pegang, tidak kalian sentuh. Apapun itu. Gitu loh. Jadi kalau toh kita bicara konon, kayaknya sangat sayang. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga juga tolong perhatikan, kalau kalian mau persalahkan kami gara-gara Tuhan tidak tersentuh, lah sekarang kalian pun tidak punya Tuhan yang tersentuh. Karena kita bicara konon, dulu pernah begini, dulu pernah begitu. Kan gitu. Kalau kalian mempertajam, akan dengan begitu kami terampuni. Ketahuilah, kalau toh udah terampuni, kenapa itu datang sekian ratus ke belakang ini, atau ketika datangnya itu gitu kan, sampai sekarang udah berapa tahun. Gitu. Apa dan begini, Tuhan mempermainkan kita. Yang menerima Yesus akhirnya akan masuk surga, yang tidak menerima surga sementara berjalan sekian ratus tahun ke belakang ini, atau kita udah beratus-ratus tahun. Katakan 2021 sekarang kan, berarti sekian tahun lah kita hari telah dipermainkan oleh Tuhan. Apa seperti itu Tuhan? Sementara setelah Yesus datang itu, di antara kita tidak ada yang dikurangi oleh Tuhan itu. Siapapun di antara kita hari ini, apa beda? Ada yang berbeda antara sebelum Yesus atau sudah Yesus turun? Saya kira sama saja. Gitu loh. Kecuali ada sesuatu yang membedakan kita. Sebelum Yesus turun begini akhlak manusia, setelah Yesus turun manusia berubah. Oke, boleh itu terjadi. Tapi sekarang sama aja. Sebelum Yesus turun, ya begitulah manusia dikasih free will. Setelah Yesus turun kan dikasih free will. Itu mungkin teman-teman, ini hanya sebatas logika saja. Semoga ini bisa jadi bahan evaluasi atau bahan renungan kita bersama. Makasih Pak Daeng, maaf agak taman. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, alhamdulillah
penguatan dari Bang Buddha Angon. Betul sekali bahwa kita sama-sama sekarang tidak melihat Tuhan. Kalau bahasa konon itu ya konon lah. Oke, kembali kepada semua netizen dan pemirsa di YouTube yang insya Allah mencapai jutaan penontonnya dari hari ke hari yang akan menilai dan insya Allah semuanya bisa menggunakan akal sehatnya. Terima kasih untuk sesi ini kita tutup dulu, tapi semua partisipan mohon tidak usah kemana-mana karena akan ada sesi yang lebih hangat lagi, yang lebih tajam lagi kayaknya ini. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Alberto, kapan sunat? Mana dia? Udah lapor aduh. Dia dulu itu. Luar biasa moderator kita, minum kopinya dulu. Ya, kita minum dulu ini ya. Aduh, ada saya barusan. Albertonya mana? Udah keluar. Keluar ya. Kopi capawakat ya, Mbak. Dari amunisi lagi dia. Ya, dari amunisi Tritunggal. Udah banyak bencana loh. Kok nggak ada yang tahu gitu loh manusia itu. Trinitas, terus Triteos, Tritunggal, macam-macam Alberto. Ternyata Trites lagi sekarang. Loh, tadi siang Muslim saya tanya. Oh, sudah ketemu dengan dia tadi siang. Tapi dia paling lama itu di antara Kristen itu Pak Jody. Dia di Triteos paling lama. Apa ya? Serius? Iya. Saya malah nggak tahu. Triteosnya bipolar dia, setara. Oh gitu. Iya. Sama-sama tiga teos. Tapi apa ya? Saya nggak tahu itu. Saya tuh sulit menangkap si Tristan ini ngomong apa gitu nggak. Maksudnya? Kok Alberto. Saya tuh kadang agak kesulitan. Oke, Pak PHS, Pak Roy, bukan LIPI, kita akan buka sesi berikutnya. Kalau bicara tuh dua tiga langkah ke depan, Pak. Bukan berarti kita LIPI, maaf dulu Bang Tristan karena Pak Roy ada chat katanya sudah LIPI kah belum. Kita akan buka sesi berikutnya. Silakan Pak Roy nanti akan jadi narasumber. Pak Roy dengan Pak siapa, Pak Jody lagi boleh, tapi ini kan beda ini, satu Trinitas, satu Trinitas. Saya juga sulit membedakannya. Saya serahkan dulu kepada teman-teman di sini mau dibahas apakah Pak Jody. Oh, berarti kita ngopi-ngopi dulu sebentar ya, Pak moderator. Ngopi dulu sebentar ya, 5 menit lah. Menit lah ya kan, sambil Bang tunggu tema berikutnya kan. Itu apa namanya Pak Awi ya. Jadi lawan alami saya tuh itu hermogenes ya. Hermogenes itu seperti joker swasta seperti itu. Oh gitu ya. Seperti Demian. Pokoknya yang logos begitu. Oh kalau Pak Roy berarti bukan ya? Pak siapa? Pak Roy. Oh bukan. Dulu, Pak Roy. Kalau itu dia sepertinya Pak. Seperti Nisea itu, seperti reform. Oh iya. Bisa saya arah aja berarti. Jadi nanti bisa duit dengan Pak Roy. Ya reform itu bisa juga didebatkan, tapi bukan musuh yang alami begitu. Gitu. Jadi yang alamiah saling berlawanan itu ya apa namanya subordinat melawan hermogenes. Itu yang secara alami itu. Kita berikan kesempatan dulu ke Bang Saladin, kayaknya ada yang mau disampaikan ke Pak Jordi atau Pak Roy ini. Silakan Bang Saladin. Bang Saladin. Apapun itu, yang penting ngopi dulu. Ya. Tetap satu, ya enggak. Alhamdulillah satu ya. Ya kalau Bang Roy. Saladin ngapain ya? Mawi. Ya. Mawi. Saya izin pamit dulu. Saya pengen nanti kalau sudah ada orang hermogenes yang mau dijadwal gitu, saya ingin minta slot. Sudah ada nomor teleponnya Pak? Ditinggal sama Pak Sri Paduka. Nomor teleponnya ditulis saja. Ada. Oh sudah ada. Jadi orang hermogenes itu seperti joker swasta. Kalau Pak Tobat kayak gitu. Pak Tobat kenal nggak dengan Pak Tobat? Nggak kenal saya. Pokoknya tuh gini loh, pokoknya tuh dia sering apa namanya logos begitu. Nah cirinya begitu. Oh alat seperti RT juga biasanya. Kenapa? Seperti RT, logos juga itu RT. Kalau ada Edo mau ketemu lagi Pak Jody.
Oh boleh, boleh. Nggak apa-apa. Tapi kemarin kan apa namanya nggak mau datang itu kan di channelnya Bro Valen itu kita kan ya apa namanya pengen dia datang lagi. Tapi belum ada rencana. Tapi menurut saya Pak Jody, ajaran yang kejam ini panas. Menurut saya. Saat penyalipan Yesus itu seolah-olah Bapak yang disalib. Ya memang udah pilihannya begitu, kita bisa apa? Berbiasa bidat kemana-mana itu. Menurut saya. Ya coba kamu ngomong sama Samuel. Debat sama Samuel Sihaan itu. Iya. Masa ya kalau kita lihat di Bible kan malah hidup lah ibarat Bapak itu kan. Transenden Ya, kan memang, gitu kan. Memang begitu. Apa doktrinnya? Tiba-tiba disalib mati kan. Itulah saya bilang bidat. Kejam itu tapi ajaran. Kalau Yohanes pun ya sebenarnya bukan musuh alami Triteos sebetulnya. Saya lihat, saya pelajari itu memang Eusebius itu menyebut Samosata itu doktrin haram. Itu yang saya lihat itu. Oh gitu. Pak Jordi. Ya. Pernah dijenggut sama Uti Watimena nggak? Apa enggak dengar Pak? Pernah dijenggut sama Uti Watimena? Ya, boleh dong. Saya pernah debat di sana cuman 5 menit diturunin Pak. Oh dijenggut Bapak ya? Kalau sama Deborah. Boleh kalau mau katanya Pak Jody bikin pusing saya gitu. Boleh Pak, kalau ini rencanakan mungkin kami juga pengen nonton tuh. Pak Widoyang coba di programkan Kang Uti Watimena bagus tuh. Ya Uti Watimena bagus. Kalau Budi tidak mungkin mau sama saya. Mungkin saya udah masuk ke StreamYard-nya tuh nolak. Atau Deborah aja lah, nggak mau. Yang nolak itu Samuel Sihaan nolak. Terus Uti Watimena nolak. Lalu kemudian Rudi Debatas ya nolak. Ya. Oh, Rudi nolak juga ya. Kalau Pak Tobat? Saya nggak kenal Pak Tobat. Oh, Pak Tobat, selamat malam Pak Tobat. Selamat datang kembali Pak Tobat. Ini salah satu penghuni tetapnya di sini nih. Mungkin mau open mic dulu Pak Tobat. Apa yang sama Tommy itu ada kok. Tommy. Pak Tommy, selamat malam Pak Tommy. Paling titip akun mau tidur itu. Titip akun nomor. Oke lah kita lanjut. Tuh Tommy Tommy silakan Tommy speak up Tommy. Saya minta slot aja Pak. Itu ya nggak harus minggu ini, terserah panjenengan. Jadi apa namanya kalau ada yang Hermogenes itu bisalah gitu. Saya diskusi debat melawan mereka gitu. Karena biasanya kalau lawan Hermogenes itu saya serius sekali, Pak. Saya persiapan materinya. Persiapan matangnya. Kalau bukan Hermogenes saya rata-rata nggak semangat saya, Pak. Oh ya, oke. Oke lah, saya share satu kali aja ya. Kenapa kok saya itu Hermogenes ini coba deh. Ya silakan. Sebentar untuk sebelum pamit ya. Supaya pada ngerti gitu. Bentar ya. Share screen. Klik. Share. Udah keluar ya Pak ya? Ya, muncul di layar. Iya baik Pak. Ini bukunya tuh Eusebius ya, tentang Eusebius Caesarea. Di halaman 247 ya, dia menyebut itu doktrin dari Samosata itu sebagai bastard doktrin atau doktrin haram. Doktrin haram. Ya karena apa? Karena memang doktrin inilah yang membuat bingung umat. Doktrin Hermogenes ini membuat bingung umat, membuat semuanya jadi berantakan, sistem tatanan teologinya itu bias, dan membuat kekristenan itu silogismenya rusak. Nah makanya saya agak semangat ya kalau
kalau apa namanya lawan debat saya itu adalah seperti Joker swasta, Demian, pokoknya yang ciri-cirinya tuh logos-logos kayak gitu. Oke. Oke. Nah, karena terlalu banyak sih ya denom di Kristen sehingga saya juga kurang paham yang mana. Ya wes lah, saya minta izin dulu, permisi ya. Ya, terima kasih Pak Ya matur nuwun ya buat Pak Awi dan Iya, sami-sami. terima kasih. Ya saya udah ngantuk sekali karena setiap pagi saya harus buka warung. Ya matur nuwun ya. Bang Jody, terima kasih banyak Bang Jody. Ya sama-sama Pak Saladin, makasih. Luar biasa.